Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, sehat semuanya? Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam kajian Rabu malam nongkrong bareng UHA. Dan mulai malam ini saya pengen ngajak teman-teman semuanya kita belajar membiasakan satu satu teknik baru, bukan baru juga sih, satu teknik yang insya Allah baik ketika mendengar nama Nabi SAW disebutkan. Jadi Nabi itu beda sama manusia yang lain. Kalau manusia yang lain, kalau disebutkan namanya, kita biasa-biasa aja. Ada manusia kalau disebut namanya, kita jadi, itu tuh bisa jadi obat buat kita. Atau kalau misalnya disebut namanya itu jadi gampang banget bikin kita haru. Apalagi kalau disebut namanya dalam doa, kita langsung bisa terharu dan menitikan air mata. Nama siapa? Mantan. Ibu. Ya, kalau udah disebut nama ibu kan bisa langsung kayak sedih gitu kan. Kenapa sedih? Ya mungkin kita ngerasa sebagai anak durhaka gitu. Anak yang banyak dosa sama ibu gitu, banyak kesalahan, belum bisa ngebahagiain ibu. Belum lagi kalau nginget banyak kebaikan, pengorbanan, jasa dari ibu dan ayah kita, itu kan nama ibu itu kan kayak nama yang cukup ajaib ya. Kalau udah disebut nama ibu itu langsung kena di hati gitu. Kalau ada orang yang mencela ibu kita langsung marah. Kalau orang yang dulu pas masih kecil saya tuh kalau mancing teman kita taruh barang di bawah atau kita tulis apa di lantai, ini bapak kamu nih, ini bapak kamu nih, terus diinjak-injak gitu. Udah langsung marah kan, terus dia balas juga, ini bapak kamu juga nih diinjak-injak, apalagi ibu gitu kan, anak-anak SD suka gitu tuh. Udah gak gitu ya? Beda zaman ya. Zaman saya tuh masih kayak gitu, jadi kalau udah nyinggung orang tua, itu udah mainnya udah hati, bukan lagi sekedar logika atau hal yang biasa. Beda kalau yang disinggung itu teman. Kadang-kadang ada orang yang ngomongin teman kita di depan kita, kita masih nahan. Walaupun kita tersinggung, kita gak suka, tapi kita masih bisa ngontrol ya. Tapi kalau yang diomongin ibu, udah gak bisa ngontrol. Kalau ada orang yang bicara tentang kebaikan teman di depan kita, oke, itu hal yang biasa. Kalau bicara tentang kebaikan ibu kita di depan kita, kita langsung kayak ngerasa dia orang baik banget gitu. Kita langsung akrab sama dia. Karena ibu adalah nama yang bikin kita baper banget. Nah, di atas ibu dan ayah itu harusnya ada yang lebih bikin kita baper, yaitu nama Nabi SAW. Kenapa? Karena para sahabat dulu tuh kalau ketemu Nabi bilang apa? Bi abi wa ummi bi abi wa ummi anta ya Rasulullah. Engkau lebih aku cintai daripada ayah dan ibuku ya Rasulullah. Jadi engkau lebih aku cintai daripada ayah dan ibuku. Kalau Umar bilang ke Rasul, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada
apapun kecuali diriku sendiri. Terus Nabi bilang, belum cukup wahai Umar. Terus bagaimana ya Rasul? Katakan engkau lebih mencintai aku daripada dirimu sendiri. Baru Umar mengatakan, aku lebih mencintaimu ya Rasulullah bahkan daripada diriku sendiri. Jadi kalau kata-kata itu benar di hati kita, harusnya ketika nama Nabi disebutkan, kita spontan muncul rasa yang beda. Harusnya. Dan itu jujur banget, bagian dari iman kan. Bukankah mencintai Rasul itu bagian dari iman, bahkan termasuk bagian yang penting? Mencintai Allah, mencintai Rasul, baru yang kemudian mencintai sesama manusia karena Allah. Nah, kalau kita bilang saya cinta kok ke Rasul, kayak gimana ekspresi cinta kita? Apakah cinta itu munculnya setahun lagi hanya pas 12 Rabiul Awal? Atau cinta itu muncul setiap kali nama Nabi disebutkan kita jadi kayak ada rasa apa gitu. Minimal banget kalau kita belum bisa jujur, cinta itu muncul rasa kayak rasa kangen, rasa haru, minimal rasa respect deh. Kalau respect kan masih bisa dibikin ya. Kalau haru kan kayak natural banget kan, muncul dari hati. Kayak kangen kayak natural banget. Kayak nggak mungkin kita bilang kangen tapi kita nggak ngerasa kangen. Kangennya sama Rasul tapi kayak biasa-biasa aja kan, kayak munafik banget kan. Nah minimal respect deh. Kalau belum bisa sampai ke cinta berbentuk rasa rindu, kangen, cinta berbentuk rasa haru karena ngerasa perjuangan Nabi itu luar biasa, minimal respect. Jadi nama Nabi itu nggak boleh kita mendengar dan mengucapkannya biasa-biasa aja. Kita coba ada bedanya deh gitu. Misalnya saya udah membiasakan ini sekitar setahun mungkin ya. Kalau disebut nama Nabi itu terutama dalam sebutan yang resmi, Nabi Muhammad misalnya gitu kan, saya bilang sallallahu alaihi wasallam sambil, karena kan anak-anak muda itu kan kalau respect dia kayak pride gitu kan. Terutama anak street lah tahu, mungkin pride mereka tuh kan kayak gitu, ada kayak apa? Kayak kodenya gitu, pride. Terus kalau anak-anak pantai itu gitu. Kayak ketemu sama temennya, hey gitu, hey apa kabar gitu. Tapi kayak kasih kode gitu, kalau hey kita bro gitu. Terus kalau mungkin anak metal apalah dulu atau ya terserah deh itu kode-kode. Tapi ke Rasulullah juga harusnya kita ada kode bahwa kita respect sama Rasul. Jadi begitu nama Nabi disebutkan, Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita biasakan itu di anak muda, biasakan itu di kita. Mudah-mudahan ini nanti akan suatu saat jadi trennya anak muda di seluruh Indonesia. Karena kan saya selalu bilang dakwah kita nih, dakwah pemuda hijrah sejak awal dibentuk, dakwah anak Bandung itu bukan bikin pesantren doang. Walaupun bikin pesantren itu keren banget, saya respect sama orang yang bikin pesantren. Karena saya gak mampu. Cuman ada yang juga dibutuhin selain bikin pesantren, yaitu bikin tren. Makanya karena saya ngerasa gak sanggup bikin pesantren, akhirnya saya menyebarkan pesan lewat tren. Sehingga namanya bukan pesantren, pesan_tren. Itu dakwah kita ya. Dakwah kita itu pesan_tren. Maksudnya apa? Pesannya itu disebarkan lewat tren. Hijrah itu kan tren yang kita bikin sekitar 4 tahun terakhir sehingga jadi sesuatu yang sangat masif di Indonesia. Yang kemudian namanya tren, dia bergulir sendiri, berkembang sendiri. Tapi kita munculkan itu sebagai sebuah tren. Saya mempelajari beberapa cara tools untuk membuat sebuah tren. Nah sekarang kita coba tambahin lagi nih, tren ketika nama Nabi disebutkan, kita taruh tangan kita di dada kita atau di jantung kita niatkan ini bentuk respect saya kepada Rasulullah. Mudah-mudahan awalnya agak sedikit kesannya kayak dipaksain. Segala sesuatu kan gitu ya, awalnya terkesan dipaksain tapi lama-lama itu ikhtiar kita untuk lebih respect sama Nabi, lebih cinta sama Nabi. Sehingga suatu saat nanti kita lihat anak muda di mana-mana kalau disebut nama Nabi mereka langsung, dan bukan gini, nunduk gitu, nunduk sallallahu alaihi wasallam. Jadi hormat gitu sama Nabi. Mesir trennya kalau ada orang yang marah mereka bilang sallu ala nabi, berselawatlah kepada Nabi. Itu gimana pun dia marah dia langsung minimal diam sebentar, narik nafas, terus salawat. Itu pasti. Kalau di Mesir itu yang bertengkarnya orang Muslim,
Itu kalau ada yang bertengkar, humar, keledai, segala macam keluar kata-kata orang Arab kan kalau pakai nama hewan itu kan keledai. Kalau kita kan itulah ya, inisial A gitu kan. Kalau mereka kan inisial K, keledai. Buat mereka anjing hewan yang terhormat. Jadi kalau bilang anjing loh, wah makasih ya. Kalau di Mesir soalnya anjing tuh kayak cerdas, anjing tuh setia. Menurut, ya emang bukan menurut orang Arab doang. Semua orang paham itu kan, anjing itu pintar, anjing itu setia. Kita nyebutnya negatif karena najis kan. Padahal senajis-najisnya anjing, seorang perempuan yang berzina, udah tobat tapi ngasih minum anjing masuk surga kan, berarti dari sisi fikih emang dia najis sih. Tapi dari sisi moral dia kayak bahkan termasuk salah satu hewan yang masuk surga. Anjing ashabul kahfi, walaupun gak semua anjing masuk surga. Jangan kasihan tuh ahlu surga. Enggak sih, anjing bukan ahlu surga. Tapi ada anjing yang ahli surga, yaitu anjing ashabul kahfi. Ada onta yang ahli surga, ontanya Nabi Sholih. Nanti masuk ke dalam kategori hayawanat dzukirat fil Quran was sunnah. Nama-nama hewan yang disebutkan kisahnya di dalam Al-Quran dan sunnah. Termasuk anjing ashabul kahfi. Makanya orang Arab tuh kalau ngomong bukan anjing, apalagi tambah udah anjing pakai G lagi kan, jadi satu paket gitu kan, anjing go gitu kan. Jadi itu kan kayak Bandung banget lah itu mah. Nah kalau di Arab udah aja keledai sama go juga, tapi bahasa Arabnya jahil. Yahmar jahil tuh kayak samalah kayak kita. Nah lagi marah-marah nih, humar, keledai segala macam. Terus ada orang ketiga yang pengen islah itu kayak ngedamain, dia bilang shollu ala nabi, berselawatlah kepada nabi. Mereka tuh karena masih respect sama nabi, lintas mazhab. Ada yang tasawuf di Mesir itu, kalau di Indonesia mungkin Nahdlatul Ulama ya, NU, teman-teman NU ini agak-agak mirip nih. Mau dia tasawuf, mau dia haroki, kayak orang Ikhwan mungkin atau apa, gerakan-gerakan di sana. Kalau di sini mungkin kayak Muhammadiyah misalnya. Apapun mazhab, fikih dan dakwahnya, kalau dibilang shollu ala nabi itu sama. Udah gue sholawatnya enggak gini, enggak, sama aja. Udah pokoknya sholawat. Mau sholawatnya pakai sayyidina, mau sholawatnya enggak pakai sayyidina, itu enggak disoal. Ya shollu ala nabi, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Enggak gitu caranya, enggak gitu kan. Ngapain juga di rame-ramein caranya. Yang penting sallallahu alaihi wasallam, mau sayyidina atau enggak sayyidina. Yang jelas ada satu hal yang saya lihat orang Mesir itu sisi positifnya. Kita nggak mau ngobrolin sisi negatif karena semua orang pasti punya, semua culture pasti punya. Positifnya tuh orang Mesir, gimana pun dia nggak sholat, kalau sama Nabi tuh dia respect. Gimana pun dia nggak sholat, kan nggak semua orang Arab juga sholat kan. Ada yang di Masjidil Haram aja ada yang nggak sholat, pas orang lagi sholat kan siapa? Askar kan, petugas gitu. Dia malah berdiri depan Ka'bah, sholat depan dia tuh gini-gini. Kenapa dia nggak sholat? Ya askar, lagi tugas. Yang jelas nanti dia pasti sholat. Nggak mungkin juga askar itu dipilih yang non muslim, biar nggak ganggu waktu sholat gitu kan ya. Jadi pas kita sholat, gue emang nggak sholat sih. Nggak mungkin juga karena nggak boleh masuk soalnya. Jadi intinya gimana pun mereka amal solehnya masih irit, masih minimalis, tapi kalau sama Nabi mereka respect. Jadi kalau udah dibilang shollu ala nabi, diam sebentar, sallallahu alaihi wasallam. Ya humar, mulai lagi. Tapi tetap ada cooling down walaupun beberapa detik. Sebagiannya berhasil udah gitu beres, sebagiannya melanjutin bertengkar. Ada bahkan sekali doang saya pernah lihat rame bertengkar, yahmar ya apa segala macam. Orang ketiga bilang sallu ala nabi, sallallahu alaihi wasallam. Tetap salawat tapi marah gitu. Cuman tetap salawat, gimana pun mereka nggak mau ninggalin salawat. Ini nih udah jadi kayak culture. Bukan lagi tren, karena kalau tren itu kan cepat berganti kan, kayak tren challenge gitu kan berganti terus tuh. Entah apa-apa sekarang challenge-nya udah gak ngerti lagi lah, saya udah ngikutin ada challenge modus, terus usap mulut gitu kan ya, udah rame terus ganti lagi challenge apa. Ya kalau tren mungkin cepat berganti, tapi kalau tren itu kemudian bisa dijaga sampai menjadi sebuah culture, dan kalau udah culture berarti goals dakwah tuh udah dapet. Apa goals dakwah kalau saya secara pribadi dalam gerakan yang kita coba bikin bareng-bareng tuh apa? Goals dakwah kita itu adalah mengubah social behavior. Mengubah perilaku sosial. Itu goals dakwah kita.
hadir dalam taklim ini bukan goals dakwah, ini tools dakwah. Taklim itu toolsnya dakwah yang kita punya visi. Dia bukan goalsnya. Jadi kalau taklim udah rame, buat saya belum jadi indikasi bahwa dakwah sudah berhasil. Tapi kita minimal udah dapat satu tools dalam merubah sosial behavior, perilaku sosial. Udah dapat nih salah satu tools yang penting, yaitu crowd event, taklim, majelis ilmu. Udah dapat. Cuman belum jadi indikasi bahwa masyarakat udah sampai ke tahap goalsnya dakwah, visinya dakwah. Belum. Kenapa? Lihatnya tuh bukan di dalam masjid. Di dalam masjid mana semua orang insya Allah orang baik. Dan gak baik juga kalau udah masuk masjid kan ada rasa malu, diam, kalem, gak ada masalah yang berarti kan dalam masjid. Mau lihat social behaviornya itu udah bagus, salah satu indikasinya lihat jalan. Jangan lihat masjid, lihat jalan sama lihat pasar. Pasar itu kalau sekarang banyak, bisa mall, bisa pasar tradisional, bisa kafe, bisa tempat-tempat orang belanja lah. Belanja makan, belanja yang lain aksesoris. Lihat dua itu, jalan dan pasar. Kalau di jalan perilaku kita udah islami, berarti tools taklim itu udah berhasil. Berarti goals dakwahnya udah tercapai. Tapi kalau di jalan masih belum terlalu warna sibghah agama kita, sibghah itu warna, sibghah itu kalau bahasa kita mungkin lebih kayak apa? Kalau di teman-teman anak muda itu mural. Jadi ada dinding, terus dimuralin, digrafitiin. Nah ini sibghah itu dia dia lempar cat ke dinding sehingga membuat sebuah corak. Genre misalnya dia lempar cat yang acak tapi jadinya sebuah kayak grafiti atau mural yang sebutlah kayak abstrak misalnya, atau alirannya lebih ke street dengan warnanya black dan grey misalnya kayak gitu, atau black on black. Jadi nggak kelihatan gambar apa gitu kan ya. Soalnya udah black on black. Atau apapun lah gitu yang ya gambarnya gambar street culture gitu. Ini namanya sibghah. Nah, sudahkah social behavior anak muda di Indonesia tersibghah dengan sibghat Allah? Dengan warna Allah. Maksud warna Allah, warna tauhid. Dengan warna Islam, warna akhlak. Warna syariat, warna taat. Taat di sini bukan hanya taat kepada hukum dalam bentuk fikih, ikut aturan lalu lintas bagian dari ketaatan. Sudahkah itu terlihat di jalan? Kalau sudah terlihat, berarti dakwah ini sudah berhasil mengubah social behavior. Kalau belum, taklimnya rame tapi di jalan masih banyak orang yang saling mencela, di jalan masih banyak klakson yang kayak jadi hobi. Klakson itu kayak berlomba-lomba, yang belakang kenceng, yang depan pengen lebih kenceng lagi, yang belakang lama, yang depan pengen lebih lama lagi, sampai jadi sebuah challenge yaitu telolet om misalnya, saking hobinya dengan klakson. Kalau di jalan kita udah jarang dengan klakson, berarti social behaviornya udah berubah nih. Dan harusnya itu kontennya dimulai dari masjid. Kontennya dimulai dari taklim. Sehingga buat saya taklim bukan goals, bukan indikasi. Ramainya taklim berarti semakin ada tools dakwah yang udah makin bagus nih. Salah satu tools dakwah yang sudah semakin bagus. Nanti ada tools lain kayak regulasi, ada tools lain social basis sosial, ada tools lain media sosial. Kita punya beberapa tools dalam membuat tren. Salah satunya taklim. Sehingga di taklimlah konten-konten behavior itu disampaikan oleh para ustadz, para ulama. Kemudian ketika disampaikan, kenapa kok di taklim disampaikan? Karena emang semua kebaikan itu kan berawal dari Islam ya. Karena Islam itu agama yang sempurna. Harusnya semua kebaikan itu memang ada di dalam Islam. Mau dia soal ibadah, mau soal moral, apapun. Jadi harusnya konten itu mulai muncul dan dikampanyekan, disyiarkan kalau bahasa Islamnya itu di masjid. Dan orang masjid harusnya lebih mudah menerima konten-konten positif kan? Karena kita datang ke sini dengan kesiapan hati kita, emang siap menerima ilmu, bukan sekedar wawasan. Itu membentuk perilaku kita. Bahasa fikihnya akhlak. Cuman saya mungkin lebih banyak mentranslate bahasa fikihnya, bahasa pesantrennya merubah akhlak kan, perilaku kita. Nah, sekarang salah satu trennya kita coba mulai pelan-pelan lah hal yang sepele, tapi buat saya sih insya Allah berkah banget. Kita biasakan, kita taruh tangan kita di dada, lalu kita mengucapkan
salawat. Siapa tahu ketika ini nanti kita ramein di sosial media, berawal dari Bandung dan tersebar di seluruh Indonesia. Nanti di mana-mana orang kalau ngomong sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Bisa? Sepakat? Oke, sekarang kita coba. Kalau disebut nama Nabi, kita taruh tangan kita di dada kita sambil menunduk dan kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke, nanti kalau saya sebutkan nama Nabi Muhammad dengan lengkap, berarti teman-teman otomatis meletakkan tangannya di dada, menunduk dan hayati bahwa ini bentuk respect. Ini bukan pencitraan, ini bukan acting, ini bukan lebay, ini respect. Sehingga kalau nanti kita di depan orang lain pun kita nggak malu, nggak malu. Kenapa? Ini bagian respect saya ke Nabi. Sebagaimana orang nggak malu untuk ngasih kode-kode bahwa kita ini satu genre, kita ini anak main, kita ini anak apa misalnya, nggak masalah dan kita juga nggak mempermasalahkan itu kan. Saya nggak mau menjudge kode deh. Saya nggak mau menjudge yang pakai kode ini berarti siapa yang man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum dia bagian dari kaum yang lain. Buat saya oke, ya itu mah pilihan masing-masing. Tapi kita pengen trenkan, ramein kode-kode Islam. Kode-kode yang insya Allah itu menurunkan rahmat. Siapa yang berselawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah berselawat untuknya 10 kali. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat Allah kepada hambanya bukan sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala hanan wasallam, enggak. Masa saya disalawatin sama Allah kan? Salawat Allah ke kita itu maksudnya Allah menurunkan rahmat untuk kita 10 kali. Sekali doang kita bersalawat untuk Nabi. Sallu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk respect kita. Sama kayak kemarin pas di Palu tuh kita awali event kita itu dengan lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya kan. Saya langsung berdiri, naruh tangan saya di dada, ini ekspresi saya pribadi sih, saya nggak tahu aturan nasionalnya kayak gimana. Ekspresi saya sih, saya ketika mendengar lagu Indonesia Raya dinyanyikan itu bukan hanya lagunya, saya ngebayangin lagu ini tuh hasil perjuangan pahlawan kita lebih dari 350 tahun sampai akhirnya lagu ini bisa dinyanyikan dengan bangga tanpa rasa ancaman dan itu ekspresi bahwa kita udah merdeka. Kan menyanyikan lagu itu bukan sekedar olah vokal ya. Bukan sekedar paduan suara kan. Lagu itu kan simbol bahwa kita udah merdeka. Kita nyanyikan itu untuk menunjukkan declare kepada dunia bahwa negeri kita ini berdaulat. Bukan lagi milik penjajah, bukan Portugis, bukan Belanda, bukan Jepang. Kita adalah negara yang merdeka gitu kan. Sehingga lagu itu tidak bisa dinyanyikan kalau kita masih dalam masa penjajahan. Gimana nyanyiinnya? Bendera Indonesia nggak bisa dikibarkan kalau kita masih dalam masa penjajahan. Jadi bisa dikibarkan dengan bebas di depan rumah, di depan Istana Merdeka, dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu udah berarti kita udah perjuangan para pahlawan itu udah membuahkan hasil. Jadi lagu Indonesia Raya lebih daripada sekedar sebuah lagu atau sebuah paduan suara. Dia adalah sebuah gambaran hasil dari perjuangan para pahlawan. Sehingga saya respeknya sama para pahlawan. Ini nih luar biasa nih perjuangan pahlawan. Gak gampang loh merdeka dari penjajahan tuh. Kita merdeka dari mantan aja untuk gak nginget dia aja susah kan ya. Kita pengen move on aja tuh susah. Apalagi sampai merdeka dari penjajahan yang bukan setahun 2 tahun. 300 berapa sih? Itu baru 1 kan. Belum Portugis, belum Jepang. Dan luar biasa. Makanya Nabi juga melakukan perjuangan untuk membebaskan kita dari pilihan itu nggak gampang. Sehingga kita kayak respect lah sama Nabi. Ketika nama beliau disebutkan, kita sebutkan sallallahu alaihi wasallam. Sorry ya, sebetulnya ini bukan materi. Cuman saya kepikiran tadi pas di awal saya bilang wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad. Saya mungkin ngelihat teman-teman belum semuanya. Pasti mungkin di hati udah nyebut sallallahu alaihi wasallam. Cuman kayak belum jadi kayak belum jadi syiar. Jadi masih kalem. Saya pengen ini jadi syiar kita kebiasaan. Dimanapun nanti. Mudah-mudahan bisa
serame kita pakai kode-kode tadi sama teman kita. Bro misalnya atau apa gitu. Kita udah sallallahu alaihi wasallamnya ke Nabi itu udah pakai pride. Oke. Dan saya juga ngajak teman-teman di kota Bandung secara khusus. Karena kota ini adalah kota trendsetter. Dari dulu juga emang udah Allah takdirkan kan. Kata Ustadz Umar Mita juga, innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzak. Allah itu membagi amal di antara manusia seperti membagi rezeki. Mungkin takdir kota Bandung ini dari sejak zaman penjajahan dulu sampai sekarang trendsetter. Jadi kalau kota lain nanti ada yang disimbolkan dengan spiritualitasnya. Kayak misalnya Aceh, kampung saya tuh disebut Serambi Mekah. Simbol syariatnya misalnya, terus nanti ada kayak Surabaya dengan kepahlawanannya, Bandung itu selain perjuangannya adalah kota yang selalu jadi tren di seluruh Indonesia, bahkan dunia. Sehingga Islam Allah takdirkan dakwah anak muda berawal dari Bandung. Walaupun dakwah anak muda itu udah ada di mana-mana, tapi trennya ramainya dari Bandung. Sehingga saya ngajak teman-teman, yuk kita coba dari kota ini kita munculkan tren-tren Islam yang youth friendly, yang anak muda banget lah. Nah salah satunya adalah tren perilaku kita di jalan, tren kita ya tren taklim tapi gaul mungkin kalau bisa disebut kayak gitu kalau nggak berlebihan, taklim masjid tapi dia anak nongkrong itu di Bandung. Dengan saya minta ke Benzo dan teman-teman fotografer cari teman-teman yang sholat di luar, terutama karena di luar tuh kan kesannya lebih nongkrong ya. Cari yang pakaiannya biasa aja, anaknya kelihatan kayak anak main gitu tapi dia dengerin taklim itu kan dimulai dari Bandung. Sehingga kota-kota yang lain Bandung wannabe. Pengen kayak di Bandung, pengen kayak anak-anak muda tuh. Anak-anak muda Bandung keren-keren ya. Taklim tapi pakaiannya kayak pakaian nongkrong, pakaian ngafe. Tapi mereka hadir di taklim, bukan anak-anak yang hanya aktivis doang. Walaupun itu baik tapi ini udah lebih realistis lah. Kan gak mungkin semuanya jadi aktivis masjid kan. Dan hidup kita juga kan gak 24 jam di masjid. Oh berarti Bandung akhirnya ditiru. Di kota-kota lain juga kayak gitu. Apa yang kita bikin di Bandung, di kota yang lain itu alhamdulillah diikutin gitu. Ada yang ngikutinnya persis, ada yang ngikutinnya agak-agak mungkin bid'ah dikit gak apa-apa lah ya. Yang penting ya alhamdulillah udah diikutin lah gitu ya. Alhamdulillah jadi kita mudah-mudahan jadi sunnatan hasanah. Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang di dalam Islam itu bikin tren yang positif. Buat saya terjemah sunnah hasanah itu bukan contoh, itu terlalu mainstream terjemahannya. Bukan teladan, itu terlalu mainstream dan agak levelnya mungkin orang dewasa. Kalau buat anak muda, sunnah hasanah itu translate-nya tren positif. Karena sunnah itu sesuatu yang ditiru beramai-ramai, berarti kan tren kan? Nah, siapa yang dalam Islam buat tren positif, berarti dia dapat pahala dari semua orang yang mengikuti tren itu. Kalau kita bikin tren masjid tapi santai, masjid tapi kayak nongkrong, berarti anak muda yang mulai terbawa oleh tren itu, ke masjid sekarang udah seru loh, jadi kayak nongkrong gak malu-maluin kayak dulu. Kita mungkin dulu kayak ngerasa ke masjid, jadi kayak terlalu soleh ya, lu udah masuk surga ya. Jadi kayak gitu kalau sekarang mah ke masjid bukan kayak orang suci, bukan kayak orang yang udah mengaku paling eksklusif. Enggak, santai aja di masjid itu kayak, malah kita nyebutnya nongkrong di masjid, gak nyebut itikaf. Kalau ada yang protes, berarti dia suruh belajar lagi tentang terjemah. Itikaf secara bahasa Indonesia berdiam diri. Bahasa kita anak muda nongkrong. Bukankah berdiam diri itu nongkrong? Cuman selama ini konotasinya kalau nongkrong cuman di kafe. Kenapa di masjid gak boleh nongkrong? Kenapa di masjid dianggap kalau nongkrong itu kayak sia-sia? Bukankah nongkrong di masjid ngahuleng aja berpahala? Apalagi zikir ya. Duduk di masjid. Berpahala loh. Bukankah itu nongkrong? Jadi kita kayak ngelamun doang di masjid berpahala. Apalagi zikir, apalagi. Dan insya Allah yang namanya duduk di masjid gak mungkin kita cuman ngelamun. Gak mungkin. Kecuali sesekali pas lagi ada masalah berat ya. Kayak dikeluarin dari grup. Atau live group sendiri baper, ya udah diam aja di masjid. Ada sahabat yang diam aja di masjid banyak, bahkan diamnya ada yang sampai meringkuk. Siapa? Abu Hurairah. Saking laparnya Abu Hurairah meringkuk di masjid di depan mihrab, tapi nggak menghadap kiblat, kayak nyerong gitu ke arah selatan, bukan menghadap pantai selatan juga sih, nyerong gitu kan.
Nah sahabat yang lewat, lo ngapain lo ngapain lo, pakai kaki. Mungkin di antara mereka tuh biasa gitu. Kalau kita kan, ngapain lo? Kalau orang Arab, ngapain lo? Jadi itu biasa di Arab. Jadi nanti kalau di Masjidil Haram lihat orang kayak, bangun, haji. Nah, itu biasa, gaya mereka gitu ya. Buat mereka tuh, kita bro, jadi nggak usah sungkan-sungkan. Kemarin ada hashtag baru antara kita para Ustadz Nusantara. Hashtagnya apa? Jangan terlalu akhlak. Kenapa? Karena Ustadz kalau ketemu kan saling sungkan ya. Silakan Ustadz duluan. Akhirnya nggak makan. Kita udah lapar masih sungkan-sungkanan. Ustadz aja. Ustadz Salim ke saya, Ustadz Hanan dulu yang baru datang. Saya juga ke Habib dulu. Saya bukan Habib. Akhirnya udah kita nggak usah gini-gini amat deh. Ya udah kita jangan terlalu akhlak ya. Oh ya udah jangan terlalu akhlak. Ya udah, wah udah ternyata jangan terlalu akhlak itu bagus gitu. Kalau di antara ustadz ya, kalau di antara mungkin kalau kita baru belajar malah, kata ustadz jangan terlalu akhlak ke orang tua gitu. Mah jangan sih. Di kita tuh ada hashtag baru, jangan terlalu akhlak tuh biar kita nggak sungkan-sungkanan. Udah santai aja lah gitu. Azan ya? Oke, maksudnya kita coba deh dari kota Bandung ini bareng-bareng, karena pemuda hijrah itu bukan hanya sebuah tools juga, bukan pemuda hijrah yang bikin tren, pastinya kita beramai-ramai. Tren itu nggak akan jadi kalau hanya sekedar wacana, sekedar gagasan. Tren itu baru jadi ketika kita ramein, dan yang meramaikan itu kita bareng-bareng. Kita bikin dari Bandung ini banyak tren-tren sunnatan hasanah. Kebayang nongkrong di masjid tren. Akhirnya semua anak muda yang nongkrong, yang udah mulai senang nongkrong di masjid, di taklim seluruh Indonesia, satu kali event ada 20.000, 25.000, 30.000, itu kita ke bagian pahala loh. Dan pahalanya itu utuh, bukan 20.000 dibagi kita rame-rame, enggak. 20.000 dikasih ke satu orang dan semua orang dapat bagian yang sama segede itu. Kan gede banget kan pahala tren tuh. Makanya jangan remehin sunnah hasanah itu. Kita nggak perlu ilmu untuk presentasi, untuk ceramah. Cukup kita jadi bagian dalam sebuah tren lalu diikuti oleh orang lain. Apalagi kalau kita itu bisa sama-sama improve lewat sosial media, insya Allah siapa yang meniru kita dapat pahala. Buat saya kebahagiaan dalam dakwah hijrah ini, ketika hijrah udah jadi sebuah tren di seluruh Indonesia, saya berharap siapapun yang kemudian dapat hidayah, hijrah nggak lagi minum, hijrah nggak lagi riba, hijrah nggak lagi macam-macam bikin dosa, tapi dia tetap main, tetap fun, tetap gaul. Mudah-mudahan saya berharap saya, teman-teman dan kita semua yang terlibat di dalam tren hijrah ini dapat pahala dari proses hijrah dia. Kata Nabi, satu orang yang Allah kasih hidayah lewat kamu, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Satu orang yang Allah kasih hidayah lewat kita. Lewat kita itu berarti kan kita jadi bagian dari proses itu kan. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya lebih baik daripada kita dikasih emas Papua, dikasih minyak Timur Tengah, dikasih istri paling cantik Miss Universe. Ya bisa gak ya dibayangin gitu. Lebih baik daripada dikasih semua itu. Kalau yang buat cewek lebih baik daripada dikasih seorang cowok imam atau suami yang kayak pangeran mana misalnya, pangeran dari kerajaan mana gitu kan ya. Narnia kayak atau apa gitu misalnya. Itu lebih baik. Mana yang lebih baik? Satu orang dikasih hidayah lewat kamu. Khairul laka min humurin ni'am. Lebih baik bagi kamu daripada nikmat dunia dan seisinya. Karena di luar agak hujan, jadi kita azan dulu breaknya, tapi sholatnya ditakhirkan ya. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk kepada materi. Dari maghrib sampai isya prolog. Tapi itu sekedar juga ngasih semangat buat teman-teman ya. Karena emang dakwah kita dari awal, saya buat pemuda hijrah itu saya memang belum terfikir mampu untuk bikin pesantren. Lagian kayak gak punya bakat jadi kiai ya. Kalau dari kecil tuh saya belum pernah kebayang akan jadi kiai sebuah pondok. Karena pertama emang mungkin belum soleh. Kedua kayak bukan passionnya gitu. Malah saya memang tinggal di pondok 6 tahun. Tapi begitu keluar merdeka gitu. Jadi tinggal di pondok tapi kayak oh iya ya pengen ya mungkin bagian dari proses pendewasaan diri harus dipondokin kali ya. Karena kalau enggak
dipondokin ke Bayang mungkin gak terjaga, mungkin udah banyak dosa. Untung di pondok, akhirnya jadi alhamdulillah habis di pondok langsung ke Mesir. Di Mesir gimana pun Parisnya Kairo itu ya tetap aja di Arab. Orang bilang Kairo itu Parisnya Timur Tengah, ya untuk ukuran Timur Tengah itu udah Paris. Tapi untuk ukuran Paris Van Java ya cetek lah, gak ada apa-apanya. Itu Mesir teh. Jadi masih kejaga lah alhamdulillah gara-gara itu. Jadi saya gak kepikiran, apalagi pengen merubah Indonesia dengan bikin pesantren gak cukup. Berapa besar pesantren untuk bisa menyantrinya 200 juta anak muda. Kalau 2020 bonus demografi 70% penduduk Indonesia itu anak muda, berarti lebih dari 100 juta penduduk Indonesia itu youth, anak muda. Gimana kita bikin pesantren, santrinya 100 juta? Kan gak ada kan? Paling banyak juga kayak rata-rata pesantren gede itu di Jawa Timur atau Jawa Barat yang bagian kabupaten 10.000, 20.000 santrinya. Gak sampai sejuta. Apalagi 100 juta pesantren. Mana yang santrinya 100 juta? Gak mungkin. Kalau buat saya pesantren itu adalah tempat mencetak kader-kader ulama. Tapi masyarakat umum gak bisa dirubah hanya dengan membuat pesantren. Walaupun pesantren penting banget. Harus ada tambahan. Apa? Tadi pesan _ tren, bukan pesantren, tapi pesan _ tren. Pesannya dibikin jadi tren. Itu yang kita terus berusaha. Kenapa saya ngejar followers? Biar gede sosial media. Karena sosial media salah satu toolsnya tren. Kenapa kita coba deketin teman-teman selebgram? Kita bentuk teman-teman yang selebriti yang udah hijrah jadi musyawarah misalnya. Kemudian kita coba arahkan mereka jadi salah satu brand ambasadornya di beberapa segmen. Walaupun gak bisa semuanya. Terus kita bentuk lagi beberapa, kayak kemarin kita coba kerjasama dengan teman-teman Sapma Pemuda Pancasila pas di Palu, tujuannya apa? Itu salah satu tools tren itu adalah social base, basis sosial. Dan itu harus kuat, sehingga ketika banyak basis sosial yang bisa bareng dengan kita ikut membangun Indonesia lewat dakwah, siapa tahu nanti ketika konten itu dikeluarkan dari masjid, kan produsen konten itu masjid harusnya ya. Produsen konten tren harusnya masjid. Begitu produk tren itu dimunculkan di atas mimbar para ulama, langsung diramein di antara komunitas, di antara sosial, basis sosial. Kayak misalnya sekarang kita coba dekat sama teman-teman anak mobil misalnya. Anak modif, anak komunitas mobil jenis tertentu. Kenapa? Kita pengen nanti dengan mereka yang udah memang di bidangnya, di dunianya, kita munculkan tren behaviornya di jalan. Yang kalau dilihat dari sisi Islam, banyak banget hadis-hadis tentang etika di jalan. Nabi itu orang yang paling baik etikanya di jalan. Salah satunya apa? Hadis etika di jalan ketika kita telat ke masjid. Kalau kalian telat ke masjid artinya masbuk, kalian mendengar dari kejauhan sudah iqamah, artinya sudah mulai sholat, maka janganlah kalian lari. Lari kalau diterjemahkan secara mainstream, lari pakai kaki kan? Tapi kalau terjemahannya konteks sekarang, lari dengan kendaraan. Saya pernah ngalamin soalnya dan itu gak bagus. Gara-gara kita ngejar pengen dapat rakaat pertama, ngebut. Lalu lintas itu dilanggar. Kalau perlu karena kita punya acara tertentu pakai patwal. Padahal kita bukan yang masuk dalam secara regulasi yang berhak pakai patwal dan boleh melanggar. Oke pakai patwal tapi jangan ngelewatin lampu merah kan. Saya pernah kayak gitu dalam sebuah event di salah satu kota. Rundownnya saya jadi imam salat isya. Cuman qadarullahnya waktu itu pesawatnya delay. Akhirnya saya telat sekitar setengah jam. Saya landing di bandara pas azan isya. Saya landing pas azan isya. Jarak dari bandara ke venue, ke lokasi acara itu, waktu itu crowd event lumayan rame juga. Itu kalau normal di jam segitu nggak pakai patwal sekitar 45 menit. Kalau tengah malam 20 menit. Jam 3 malam misalnya itu 20 menit. Kalau jam segitu habis isya sekitar 45 menit itu juga udah lancar. Bisa sejam lah. Antara 45 menit sampai 1 jam. Nah karena jamaahnya udah pada ngumpul di masjid sampai kan lapangan udah waktu itu sekitar 50.000 crowd eventnya itu 50.000 peserta. Semuanya nunggu Ustaz Hanan dijanjikan mau jadi imam. Nah dijemputlah saya sama panitia di belakang mobil Alphard itu ditulis La ilaha illallah terus nama event.
Saya dijemput, patwalnya PM. Pakai PM, lewatin semua lampu merah, ibu-ibu disuruh minggir semuanya yang naik motor pakai oleng gitu. Tahu sendiri ya, ibu-ibu nggak usah digituin juga udah galau gitu kan. Apalagi di klaksonin kan makin panik tuh ya. Kasihan, jadi saya ngeliat aduh di jalan saya banyak dosa nih. Gara-gara apa? Karena saya terlambat untuk sholat Isya. Saya bilang ke panitia, udah tenang aja, mending kalian jangan iqamah dulu, nungguin. Atau ganti imam yang lain. Kalian punya dua pilihan, cari imam yang lain, pasti ada di situ banyak yang pro-pro gitu kan ya. Kalau enggak pun, bukan karena enggak ada yang pro, mungkin karena mereka pengen saya yang imamin, ya udah tunggu. Menunggu imam, menunggu sholat, apalagi sholat Isya yang memang lebih baik itu malah makin ditakhirkan makin bagus dengan batas waktu terakhirnya tengah malam, itu malah lebih bagus gitu. Dan ini bagian dari dakwah. Jadi dakwah itu bukan cuma saya ceramah di atas stage. Apa yang kita alamin dalam proses event ini itu bagian dari dakwah untuk edukasi jamaah. Tungguin saya bilang. Antara dua, cari pro imam di situ, pasti banyak yang mungkin udah biasa ngelit crowd misalnya, dia kayak udah bagus, atau tunggu saya tapi saya nggak mau buru-buru. Oh nggak usah nih, kasihan jamaah segala macam. Akhirnya dia tetap nggak mau dengar nasihat saya. Terus aja saya ngelihat banyak wajah-wajah yang di jalan itu sebel sama mobil kita. Dan yang bikin saya paling feeling guilty itu apa? Bukan sayanya, karena saya nggak kelihatan dong. Udah gitu kacanya kan Alphard bisa dipakai horden kan ya, horden 2 lapis. Biar nggak kelihatan gitu. Pasti nggak tahu kalau itu di dalamnya saya. Kalau nggak pasti unfollow rame-rame tuh. Kegeeran. Jadi nggak tahu sayanya. Yang saya feeling guilty banget itu bukan sayanya. Di belakang itu ada tulisan La ilaha illallah. Membawa tulisan ini bukan sekedar gaya-gayaan. Ini amanah. Karena kalimat ini kalimat mulia. Jangan dihinakan dengan perilaku kita. Makanya teman-teman yang senang pakai simbol ini di belakang mobil, di motor, berarti ada tanggung jawab lebih yang pakai kalimat ini dibandingkan yang nggak pakai. Bukan berarti kalau gitu dicopot aja Ustadz. Ya terserah, itu mah pilihan ya. Kan nggak ada paksaan pakai, juga nggak ada anjuran mencopot kan, terserah. Cuman kalau saya masih malu pakai itu di luar. Kenapa? Bukan bab syiarnya. Bab saya takut nanti melanggar. Saya kalau pakai itu dalam nuansa prestasi. Misalnya di Samarinda. Kita bikin crowd event, rame, bagus acaranya. Saya di atas stage, di depan saya tuh banyak yang bawa bendera tauhid kan. Saya ngerasa kok bendera tauhid di bawah saya di atas, kan gak sopan nih. Saya ngerasa nggak enak sama Allah nih. Akhirnya saya turun, minta satu dong bendera tauhidnya. Saya cium di atas stage. Jadi sengaja saya, itu bukan pencitraan ya, dikit. Itu bagian dari saya memperkenalkan bendera ini dalam bahasa sebuah selebrasi keberhasilan satu kegiatan, karya. Sama kayak yang saya pernah bilang, Habib Nurmagomedov, benar gak sih namanya? Dia bilang, Alhamdulillah, I know you don't like it. Itu kan izzah kan? Kenapa izzah? Karena dia baru menang lawan McGregor. Coba kalau kita yang ngomong gitu, tiba-tiba, Alhamdulillah, I know you don't like it, but I say Alhamdulillah misalnya apa, orang biasa-biasa aja, yang like juga sedikit. Kenapa? Kalimatnya sama, tapi izahnya beda. Kenapa? Karena kita tidak mengatakannya dalam prestasi. Sementara Sulaiman alaihissalam menyampaikan kalimat-kalimat tauhid setelah mendapatkan kekuasaan yang besar. Dia mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini adalah anugerah Rabbku. Jadi Nabi Sulaiman memperkenalkan Allah dengan prestasi besarnya. Zulkarnain memperkenalkan Allah setelah karyanya membuat tembok paling fenomenal sepanjang sejarah manusia. Nggak ada yang bisa bikin tembok seperti itu selain di Cina. Bahkan kalau di Cina mungkin dibikin tembok itu untuk menghalau manusia. Kalau Zulkarnain menghalau bukan manusia, makhluk yang nggak tahu apa. Kalau minum air di danau habis seketika. Ya'juj Ma'juj, minum air di danau seketika habis. Entah makhluk apa gitu, dihalau dengan temboknya Zulkarnain. Setelah dia bikin arsitektur tembok besar, karya yang luar biasa, baru dia mengatakan hadza rahmatun min rabbi. Inilah rahmat dari Rabbku. Jadi kalimat tauhid, kalimat izzah, kalau kita pakai bagus, tapi ada satu tanggung jawab selain muslim. Kita membawa kalimat mulia, jangan sampai kalimat itu kita hinakan dengan perilaku kita.
Jadi saya tetap respect sama yang pakai kalimat tauhid. Mungkin di topinya alhamdulillah di sini ada beberapa orang keren, niatnya syiar, bagus sekali. Tapi saya nitip satu hal, siapa yang udah menggunakan kalimat ini dalam simbol, karena kalau dalam iman pasti semua kita, masa enggak ya? Ustadz saya masih malu bersyahadat, enggak gitu sih. Ya udah pastilah ya, iman mah harus gitu. Tapi kalau udah bagiannya syiar, syiar itu udah simbolik, berarti kita dapat satu amanah dari kalimat itu. Yaitu apa? Jaga kehormatan kalimat itu. Kalimat ini kalimat terhormat, jagalah kehormatannya. Sama kayak kita bawa orang yang kita segani, kita kan jaga, kayak jaga akhlak itu kan ya. Kayak kita lagi bertamu ke rumah orang bawa anak. Ada tamu bawa anak ke rumah kita gitu. Terus anaknya kayak numpahin air. Kita bilang apa? Oh nggak apa-apa, mandi gitu aja gitu kan ya. Giliran anak sendiri, abang langsung dimarahin kan. Kenapa kalau anak sendiri ditumpahin air langsung dimarahin, anak orang enggak? Karena malu. Jaga kehormatan, nggak mau malu-maluin kan gitu kan. Berarti kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang sangat mulia. Sehingga kalau kita bawa dia kemanapun kita pergi, kita harus membawa bukan hanya kata-katanya, bukan hanya teksnya, bawa juga kemuliaan dan keagungannya. Sehingga orang yang bawa kalimat ini harus jadi orang yang pertama ketika di jalan ada ibu-ibu yang nyebrang, kita berhenti kasih hazard, biar yang belakang berhenti. Pas orang lihat, wah la ilaha illallah. Kan gitu kan, syiarnya di situ, jangan la ilaha illallah tapi tit. Aduh. Makanya saya malu banget pas di acara event itu, di belakang mobil kita la ilallah gede, tapi kita ngelewatin banyak lampu merah, ibu-ibu pada pastinya sebel banget ngeliat kita karena sambil orang sambil gini ngeliatin, melototin kita, terus orang pada minggir semuanya yang berlawanan arah kan karena mobil kita ngambil macet kan. Akhirnya ngambil jalan berlawanan terus semuanya pada minggir, pasti sebel karena kalau saya jadi mereka saya sebel. Kecuali ambulan kita nggak akan sebel. Kalau ambulan kita rela lah ya, karena emang orang darurat. Ambulan, pejabat negara mungkin saya paham lah pasti mereka butuh waktu yang lebih cepat untuk banyak. Kan kegiatan pejabat negara beda sama kita. Mereka dalam sehari itu tight schedule banget. Hitungannya tuh menit. Kalau kita mungkin hitungannya per beberapa jam ya. Kalau mereka per menit gitu kan. Menit ini ketemu ini, menit ini. Ya oke lah kita berdamai. Tapi kalau ini apa nih, siapa nih? Kok gitu-gitu amat? Akhirnya kita kan kayak sebel gitu kan ya. Walaupun kadang-kadang buat teman-teman yang touring saya baru tahu kemarin dari anak mobil. Ustadz kalau touring itu kalau kita nggak pakai patwal malah bikin macet. Akhirnya terpaksa kita pakai patwal biar nggak bikin macet. Itu tujuannya. Kita apalagi misalnya mobil. 20 mobil itu udah pasti bikin macet. Apalagi sampai lebih 20 mobil nggak pakai patwal. Wah bisa ngerusak di mana-mana macet nih. Akhirnya kita pakai patwal supaya nggak macetin orang. Oke, walaupun ngagetin sih. Nah makanya beberapa tempat saya pernah dulu tuh dikawal sama teman-teman motor gede gitu kan. Vum. Saya bilang, aduh jangan gitu. Atau kalau gitu pun saya bilang ke supirnya, gak usah ikutin, biar aja mereka duluan. Akhirnya motornya duluan, kita ketinggalan di belakang. Motor vum, mana nih ustadznya nih, nungguin. Pas di pom bensin nungguin, kita datang, oh udah ustadz yuk kita kawal lagi. Vum, rame, aduh malu banget sih. Karena kita pakai spanduk, tablik akbar, kebayang gak sih? Tablik akbar, tapi gitu. Terus uswatun hasanah apa yang kita tampilkan? Apa cuma narasi doang dakwah teh? Islam itu apakah cuma ceramah doang? Bukankah harusnya akhlak? Mending gak usah ceramah tapi di jalan kita tertib. Pulang lagi nih ke bandara. Keluar bandara ikutin. Pakai patwal gak apa-apalah biar aman ya. Lagian kegeeran siapa juga yang mau nyakitin saya gitu kan. Saya bukan ustadz kontroversi. Nggak ada yang nyakitin, tapi ya mungkin SOP panitia lah ya, udah pakai patwal. Tapi lampu merah. Kemarin di Palu tuh gitu, alhamdulillah. Saya bilang ke teman-teman sama lampu merah berhenti ya, udah langsung dikontak. Komandan maaf, Ustadz mintanya kalau lampu merah tetap berhenti. Oh iya, akhirnya mobil polisinya lampu merah kita berhenti. Dan nggak pakai sirine, cuman lampu kerlap-kelip. Untung nggak gini-gini gitu. Lampu kerlap-kelip, udah berhenti aja di lampu merah gitu. Jalan lagi, berhenti lagi. Jadi kayak ya sekedar siapa tahu karena lihat mobil polisi kan pasti orang agak minggir ya. Cuman nggak maksa kan minggirnya, minggir dengan kerelaan hati. Terus polisinya juga baik, maaf kasih jalan, ya terima kasih. Ini ada polisi yang bisa ngomong kayak gitu, terima kasih. Jadi orang kayak rela, saya juga pernah gituin, makasih, oh ya pak. Kayak bangga gitu disapa polisi kan. Malah polisi nggak tahu juga siapa yang nyetir, pokoknya udah kayak ngerasa rela aja gitu. Tapi waktu itu saya ngerasa feeling guilty, kok gini ya ada la ilaha illallah. Tapi ngelewatin lampu merah sampai ke venue. Masuk, orang-orang udah pada resah nungguin, ini siapa sih ini ustadznya. Yang kenal, yang gak kenal,
yang senior-senior kan nggak kenal nih. Siapa sih ini dia nih? Jangan-jangan udah kita tunggu lama, ngimaminnya nggak enak, sombong gitu kan. Wah, saya datang langsung ngimamin. Mana Mike, cek sound, cek, oke. Komat aja, tapi saya udah nggak tenang. Kenapa? Saya sholat setelah bikin banyak orang sebel. Dan hati-hati, doa orang yang terzolimi diijabah. Kan terzolimi itu di jalan. Ini apa lagi nih, ntar gimana nih. Bener, saya ngerasa kayak perform saya malam itu gak maksimal. 50.000 crowd tapi performnya gak maksimal. Ada sound mati di pojok sana. Ada yang crowdnya gak ketahan di pojok sana. Pokoknya gak. Buat saya sih kurang nyaman ya. Mungkin nih bapernya saya aja. Nah ini harus kita perhatikan teman-teman. Ini nih yang disebut dengan kayak dakwah yang sebenarnya itu adalah perilaku sosial. Jadi buat saya gimana mengubah ini semuanya? Gak cukup dengan bikin pesantren, walaupun itu penting untuk mengkadar ulama. Gak cukup dengan tablik akbar, walaupun itu salah satu tools. Dan itu bukan goals. Jangan lihat Bandung sudah islami ketika tablik akbarnya penuh. Bukan. Karena tetap ada gap. Di satu spot tablik akbar penuh, di spot yang lain kita lihat orang saling berantem di jalan. Di spot yang lain orang berbuat dosa terang-terangan. Di spot yang lain ya gitu-gitulah. Nah kalau mau lihat Bandung udah islami, lihat jalan, lihat pasar. Di pasar udah jujur belum nih pedagangnya? Karena pedagang yang gak jujur, maka balasan Allah itu salah satunya apa? Allah tahan air hujan. Kalaupun Allah turunkan air hujan, itu bukan untuk manusia, untuk ternak-ternak yang membutuhkan air. Jadi kita kedapatan air itu gara-gara ternak. Masih ada sapi. Jadi harus terima kasih, Pi, makasih ya. Gara-gara lo gue dapat air. Kalau enggak kita mungkin udah gak dikasih air. Kenapa? Pedagang-pedagang kita, walaupun gak semuanya ya, tapi banyak yang gak jujur kan. Banyak banget yang gak jujur. Dari mulai jual paling kecil di depan sekolah, yang bahan-bahannya kimia, yang dijual yang dia sendiri gak berani makan, anaknya gak berani dikasih, tapi ke orang lain dijual, sampai ke pedagang besar gak jujur. Allah bisa Allah bisa membalas dengan ditahan air, bisa juga yang lebih beratnya apa? Dibangkitkan di tengah-tengah mereka pemimpin yang zalim. Itu balasan terhadap masyarakat yang pasarnya udah gak jujur. Perilaku para pedagangnya udah gak perilaku pedagangnya Madinah. Padahal kalau kita baca sejarah Islam, masa kejayaannya di masa Umar bin Khattab, itu Madinah itu adil banget. Ada satu ibu-ibu yang mencampurkan susunya dengan air, diapain? Langsung didatangin Umar kan? Ada seorang laki-laki jualan, terus dia curang, langsung diusir dari pasar. Kenapa? Bahkan orang yang jualan gak pakai sertifikat, bukan sertifikat halal, sertifikat ngerti halal haram. Bukan cuma sertifikat halal, tapi dia ngerti halal haram. Dulu tuh di pasar Madinah, orang gak boleh dagang kalau belum dapat sertifikat training ngerti halal haram. Jadi semua pedagang itu udah pernah ikut training. Siapa yang mengisi training? Abdullah bin Abbas, Muaz bin Jabal, sahabat-sahabat yang ngerti fikih lah ya. Afqahu ummati bil halal wal haram, Muaz bin Jabal. Berarti Muaz yang jadi trainernya. Mereka bikin kayak training gratis buat pedagang-pedagang, di training sama Muaz. Ini halal, ini haram, ini syubhat, ini boleh, ini apa. Sehingga setelah dapat sertifikat dari Muaz, boleh dagang di pasar. Kalau nggak dapat sertifikat, nggak boleh dagang. Jadi labelnya bukan label halal, label halal haram. Kalau halal doang, produknya. Kalau halal haram, ilmunya si pedagangnya. Nah ini pasar. Sehingga akhirnya yang dibangkitkan di tengah-tengah mereka pemimpinnya sekelas Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali bin Abi Thalib, kemudian nanti Muawiyah, kemudian nanti sampai Umar bin Abdul Aziz. Kenapa dibangkitkan pemimpin-pemimpin yang adil di tengah mereka? Karena pedagangnya adil. Adil ini kalau bahasa saya fair. Jadi bukan pedagang yang ikhlas ya. Karena kalau pedagang ikhlas jadi gak dagang kan. Gak apa-apa Bu, gak usah dibayar. Ya gak mungkin juga kan. Masa pedagang ikhlas? Jadi pedagang yang fair. Fair di sini dia cari untung, iya. Masa dagang gak nyari untung? Cuman dia ngasih manfaat. Jangan nyari untung tapi ngasih kerugian. Kalau dia nyari untung kasih orang manfaat supaya sama-sama ridho. Tapi kalau dia nyari untung ngasih orang kerugian yang tanpa dia sadari, berarti ini gak fair, gak adil lagi nih. Kalau udah gak adil gak takwa. Kalau gak takwa Allah gak suka. Bukankah i'dilu huwa aqrabu lit taqwa? Ini perilaku. Jadi lihat jalan, lihat pasar.
Gimana cara kita mengubah itu? Salah satunya dengan kita belajar bareng di masjid, konten-konten itu, behavior tadi itu dibangun, disebarkan, dimunculkan di masjid, lalu disebarkan lewat tren di antara kita. Yuk kita sama-sama jaga perilaku kita di jalan. Yang udah ikut taklim, apalagi mungkin udah ada simbol-simbol atau udah ada pakaian yang khas taklim gitu. Atau nggak ada itu pun tetap namanya manusia dan namanya muslim ya. Tapi apalagi kalau udah ada simbol di jalan tuh kita harus jaga banget. Harus ada haya, rasa malu. Malu kalau melanggar ketahuan mau ke TSB, kajian Rabu malam. Melanggar. Misalnya di sini nggak boleh U-turn, ya jangan. Walaupun orang melakukan. Nah kalau itu berarti kita ikut sunnatan sayyi'ah, tren yang negatif. Kalau kita ngikut orang yang banyak, misalnya ada kadang-kadang kan suka ikut-ikutan ya. Udah rapi lalu lintas, tiba-tiba ada satu yang nyelonong, yang di belakang ngerasa kayak bukan saya kok, saya ikut di depan kan gitu ya. Kayak jadi ikut-ikutan, akhirnya ngelanggar semuanya rame-rame. Nah saya pernah ngelanggar lalu lintas, pernah. Bukan saya bilang saya sok suci gak pernah ngelanggar. Pernah juga, cuman sekarang mulai dikurangin pelan-pelan semampu kita. Sesekali kadang-kadang melanggar karena kayak sok-sok terpaksa gitu, sok-sok darurat gitu kan ya. Tapi tetap aja salah. Kita aku itu salah. Alhamdulillahnya aja gak ketilang. Tapi salah. Pernah Ustadz memang pernah ngelanggar kayak lampu merah gitu. Pernah kuning dari jauh, wah cepetan kuning. Pas merah lewat. Pernah tapi kayak dosa ya gue. Astagfirullahaladzim. Untung gak ada yang lihat. Ustadz Hanan. Oh ya mirip. Makanya masker yang utuh gitu. Ninja. Jadi kalau yang gak gitu sih. Ini bukan pelajaran yang baik. Yang jelas Allah maha melihat. Nah berarti kan kita bawa tauhid kemana-mana. Kadang-kadang saya sering lihat tuh ada orang yang bikin hal yang positif di jalan. Itu kebawa aura positifnya, terus secara emosional semua jadi tenang itu ke belakang-belakang loh. Misalnya di depan yang paling sering itu ada ibu-ibu nyebrang. Yang di depannya hazard terus gini-gini kan. Walaupun dia cuman hal sepele. Tapi di belakang tuh kebawa, oh ya udah gak apa-apa deh. Silakan. Terus yang bikin gitu itu tuh ada kepuasan gak sih? Kita yang kayak gitu-gitu kayak ngerasa jadi orang baik seketika gitu kan ya. Wah gue baik juga ya sih. Gitu. Jadi kayak sepanjang jalan mungkin 10 menit setengah jam ke depan kita tuh bakalan nyetirnya jadi positif. Gara-gara nolong orang, Allah nolong kita. Nolong orangnya membuat dia mudah menyeberang, Allah nolong kita, bikin kita happy. Happiness dari kebaikan kan. Siapa yang berbuat kebaikan kan dapat tuma'ninatul qalb. Dapat ketenangan hati. Jadi kita kayak ngerasa, wis, alhamdulillah, jalan lagi. Siapa lagi ada, wah, tolongin lagi gitu ya. Tolongin, ya siapa aja deh, tapi jangan nyari-nyari masalah. Ibu ada masalah sih, kasih tahu saya. Enggak, orang bukan mau nyebrang juga lagi nungguin angkot kan ya. Ngapain ibu nyebrang dong. Enggak, saya enggak nyebrang kan saya udah nungguin dari tadi. Jangan maksa. Kayak senyum pas berpapasan sama orang lain. Kebayang pas dia melototin, kita senyumin, pasti dia malu. Malu pasti. Paling ringan dia malunya tutup kaca pergi. Atau dia tadi melotot terus. Tadi melotot tiba-tiba senyum. Berarti kan kita udah merubah orang kan. Gak pakai kata-kata loh. Dan itu harus kayak ya dibiasain aja semampu kita. Jangan menganggap Hanan itu udah suci ya. Nanti ketemu di jalan, Ustadz. Kemarin Ustadz yang ngajarin. Ya mungkin waktu itu pas saya lagi khilaf. Masa Ustadz gak boleh salah kan ya. Nabi kalau keliru terus gak jadi Nabi lagi kan enggak. Ustadz gak mau panggil Ustadz lagi loh. Ya gak apa-apa sih. Manggil Gus aja. Sama aja. Atau manggil Habib. Bahaya dosa. Nabi pernah keliru tapi bukan berarti katanya Nabi tapi kok keliru. Ya manusia. Tapi berusaha memperbaiki lagi. Cuman kalau Nabi beda sama kita gak berbuat dosa. Bukan salah. Keliru. Kalau salah sengaja. Kalau keliru maksudnya baik tapi ternyata Allah gak ridho, Allah pengennya yang lain. Oh berarti keliru. Kayak Nabi nongkrong bareng sahabat miskin. Terus Nabi bangun duluan karena pengen ngeladenin orang kafir Quraisy yang kaya. Allah gak ridho, kata Allah. Tetaplah kamu bersama orang-orang yang banyak mengingat Allah. Janganlah kamu berdiri sebelum mereka berdiri. Oh keliru gitu-gitu. Jadi perilakulah. Yang jelas salah satu ayat yang Allah muji-muji Nabi itu bukan ibadahnya. Coba mungkin saya hafalannya gak bagus ya. Ada gak sih ayat bahwa Nabi itu dipuji oleh Allah karena ahli ibadah yang luar biasa? Mungkin ada, tapi bahasanya sampai ada kata azim gak? Gak ada. Ada pujian dalam bentuk kata abdun.
Subhanalladzi asra bi'abdihi. Berarti Nabi Muhammad itu ahli ibadah. Cuman gak sampai bilang azim. Yang dibilang azim apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau benar-benar memiliki khuluk. Khuluk itu behavior, khuluk itu attitude, azim. Azim itu berarti dalam segala hal. Kepada siapapun. Bahkan saking azimnya kepada musuh aja akhlaknya baik. Apalagi kepada teman, apalagi kepada keluarga. Nah kita kadang-kadang saking lemahnya kita, kadang kepada keluarga aja belum baik. Apalagi kepada orang lain. Apalagi ngomongin kepada orang yang berbeda, bukan musuh, cuman berbeda. Beda hashtag, udah gak bisa baik. Berarti kan belum azim ya. Ya gak apa-apa beda hashtag, yang satu, yang satu dua. Ya terserah, yang penting kita jaga akhlak. Jangan sampai gara-gara beda hashtag langsung pakai celaan, langsung pakai hinaan. Kalau kita dihina Ustadz, jangan dibalas. Bukankah Allah yang bilang, idfa billati hiya ahsan, balaslah dengan yang lebih baik. Sehingga faidha bainaka wa baina adawah ka'annahum waliyun hamim. Di antara kamu dengan orang-orang yang memusuhi kamu itu tiba-tiba menjadi waliyun hamim, malah dia yang belain kita. Ini akhlak, ini tren dan dimulai dari kota Bandung. Siap insya Allah? Jadi dimulai dari masjid, kemudian kota Bandung. Bandung ini jadi beranda kebaikan di seluruh Indonesia, jadi teras kebaikan di seluruh Indonesia. Dari teras Bandung ini nanti akan tersebar di setiap pojok-pojok negeri di seluruh Indonesia. Dimulai dari anak-anak Bandung. Saya percaya itu karena emang takdir kota Bandung dan warganya adalah mudah-mudahan jadi trendsetter atau sunnatan hasanah. Orang yang diikuti, qudwah dalam kebaikan. Ini nih yang saya sebut pesan _ tren. Behaviornya yang kita rubah. Mungkin materi malam ini ditunda ya. Jadi pekan yang akan datang. Saya mau ngomong apa malam ini? Saya mau bawa oleh-oleh dari Palu itu sebetulnya tentang masalah ini. Musahabatus solihin. Musahabatus solihin. Mengakrabi orang soleh. Itu yang saya dapat kemarin dari Palu. Kalau bab sabar, bab musibah, insya Allah udah sering dibahas. Tapi musahabatus solihin itu yang saya dapat gara-gara emang program. Kan Palu itu event para ustadz Nusantara yang tergabung. Mungkin teman-teman udah tahu ya, Ustadz Nusantara itu yang satu grup yang kita bikin di Batam 4. Tadinya namanya Fantastic Four. Karena berempat, terus jadi itu lucu-lucuan sih, nggak fantastis sih sebetulnya biasa aja, sosok gaya gitu, Fantastic Four. Tapi karena udah nambah jadi Avenger. Sekarang ada 8 ustadz nih, ustadz-ustadz lighting kita yang muda, kita samain dulu persepsi dakwah kita. Nah kita punya program bikin event Palu sekaligus untuk menghibur warga Palu yang habis kena musibah dulu. Nah event ini difasilitasi sama teman-teman Sapma dan beberapa komunitas anak muda, sehingga kita nyebutnya Smile, Share Smile, kolaborasi pemuda namanya. Biar membiasakan anak-anak muda ini berkolaborasi. Akhirnya datanglah ustadz-ustadz Nusantara nih, kita bareng-bareng ke sana. Ada yang perform, ada yang cuman silaturahim aja. Di situ kita ngerasa dekat sama orang soleh itu luar biasa emang. Berkahnya tuh banyak. Ditambah lagi pas ke sana kita kedua habaib di sana. Satu Habib Soleh Rotan. Kenapa disebut Habib Soleh Rotan? Karena beliau tuh punya kemampuan tarung pakai rotan. Rotannya tuh ngalahin senjata api. Jadi dulu pernah beliau ada beberapa kasus di Poso tuh pakai rotan gitu. Jadi ada orang ini dirotanin terus kayak patah gitu. Pokoknya ceritanya panjang lah. Termasuk mengislamkan orang-orang yang di pedalaman yang bisa duduk di atas tombak ya. Tombaknya ditancepin terus duduk di atas tombak. Jangan dibayangin macam-macam ya. Udah aja. Dan itu berhasil. Kalau nggak berhasil kan bahaya kan. Duduk di atas tombak kayak gitu. Pas beliau datang kan dites, namanya magic kan ya. Dites, lo bisa apa, diguna-gunain apa. Beliau pakai rotan, akhirnya berhasil. Namanya disebut Habib Soleh Rotan. Yang Ustaz Abdul Somad juga pernah ke situ kan dulu. Nah satu lagi Habib Ali. Kalau saya lihat di Palu itu ada 2 Habib. Itu kayak Abu Bakar dan Umar. Habib Soleh Umar, tarung, keras, tegas. Kalau Habib Ali, lembut. Pas salaman sama beliau ditarik langsung. Karena etika dengan para habib itu kan memuliakan ikram ya. Kalau walaupun ini bukan wajib sih.
bentuk ikram kita, pas mau dicium tangannya langsung ditarik, minta nasihat nggak dikasih. Saking tawadunya gitu. Habib beri kami nasihat supaya istiqomah dalam dakwah. Antum lebih ngerti, antum musafir kasih saya nasihat. Nungguin lama, sejam baru dapat nasihat satu. Sejam. Berarti saya nih sejam udah berapa nasihat, nggak penting gitu kan ya. Orang yang soleh itu sejam, kita duduk aja gini. Setelah sejam, ittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertakwalah kalian kepada Allah, beres. Itu tuh orang soleh itu kayak gitu tuh. Duduk sama dia itu bukan dapat ceramah, tapi dapat iman lewat melihat orang soleh aja. Iman kita nambah, itu ciri-ciri orang soleh. Lihat saya, yang keinget Jovisa. Berarti kan belum nambah iman. Coba lihat orang soleh, ukuran orang itu soleh. Walaupun kita nggak menjudge orang lain ya, tapi minimal motivasi ya. Ketemu orang soleh itu harusnya pas ngeliat dia langsung yang diingat itu adalah akhirat. Yang diingat itu adalah Allah. Kalau lihat orang kalau yang diingat itu kematian, nah ini berarti orang tua nih. Bukan orang soleh. Aduh, orang sakit. Itu mengingat kita kepada kematian kan. Makanya kita disuruh ziarah ke orang sakit biar kita ingat akhirat. Disuruh ziarah kubur biar kita ingat akhirat. Disuruh ziarah orang tua biar kita ingat. Kita juga akan seperti itu nanti. Kalau lihat orang yang udah tua renta, aduh ngeri. Ngelihat orang sakit yang udah naza, aduh ngeri. Ngelihat orang soleh, Masya Allah, Masya Allah. Nah ini nih. Tapi ada banyak banget pelajaran tentang musahabatus solehin. Gimana cara kita mengakrabi orang soleh. Apa arti mengakrabi orang soleh. Apakah cukup kenal doang. Apakah cukup follow akunnya doang. Nah ini nih insya Allah nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf. Tapi yang malam ini saya sampaikan juga. Saya berharap itu sesuatu yang penting untuk kita tahu. Supaya kita jangan menganggap sepele soal moral ini. Jangan sampai kita ternina bobokan hanya dengan udah hadir ke ta'lim, udah gitu nggak ada tugas lain. Justru tugas utama dalam dakwah kita keluar dari masjid. Kalau di masjid kayak nggak ada challenge-nya, duduk dengerin, nggak nyaman mungkin senegatif-negatifnya akhlak kita di masjid apa? Ketiduran. Itu juga masih nggak dosa, cuman ya kayak malu aja gitu. Datang ke masjid langsung sakinah. Beres, pas udah selesai doa baru bangun misalnya. Itu seminimal-minimalnya akhlak kita di masjid paling ya itu. Kalau ikhtilat enggak ikhtilat, ceweknya di atas, cowoknya di bawah. Kecuali cewek di bawah kita di atas itu bahaya. Pura-pura khusyuk, Masya Allah. Nah ini enggak. Kalau cewek di atas, cewek lebih expert dalam menjaga mata dibandingkan cowok. Ini nih fitrahnya ya. Cewek lebih baik walaupun ada yang kecolongan ada, tapi maksudnya secara umum cewek itu lebih jago jaga mata daripada cowok. Cowok lebih jago jaga mulut daripada cewek. Saya nggak mau ngomong negatifnya ya, saya ngomong positifnya nih. Positifnya cewek itu lebih jago menjaga mata daripada cowok. Cowok lebih jago menjaga lisan daripada cewek. Makanya cewek kalau lagi sedih itu kan gini ya. Kalau cowok kalau lagi sedih kan gini kan. Jadi masing-masing dikasih ujian lah. Kalau cewek mampu menjaga lisan, itu jadi jalan ke surganya. Kalau cowok mampu menjaga mata, itu jalan ke surganya. Kalau bahasa hadis mah lebih vulgar lagi. 2 yang membuat orang paling sering masuk neraka. 1 lisannya, 2 kemaluannya. Tapi kalau diperjelas lagi, kemaluan itu berawal dari mana? Pandangan mata. Jadi artinya ikhtilat gak ada. Cewek di atas, kita di bawah. Walaupun nanti kalau keluar bisa aja sih, cuman maksudnya nggak kayak di jalan, nggak kayak di mall. Di mall gimana? Kalau di sini gimana pun di luar Instagramnya vulgar, kalau udah masuk masjid kan minimal kayak agak sopan gitu kan ya. Saya nggak bilang berhijab karena mungkin belum semua berhijab, lagian itu proses gitu. Saya hargai udah mau ke masjid walaupun belum sempurna hijabnya, tapi minimal udah sopan. Nggak mungkin kan masuk masjid kayak di sebelah misalnya, kan beda kan pakaian yang di sebelah sana sama yang di sini, bangunan sana, building sana sama building ini kan beda nih. Habis dari sini ke sana, innalillah. Kalau habis dari sana ke sini, astagfirullah. Udah dosa, taubat gitu. Kalau ini lagi taubat, dosa lagi kan salah kan. Jadi kayak beda. Nah coba lihat, kalau lihat perilakunya gimana di jalan sama di mall atau di pasar. Kita bisa nggak nih, keluar dari masjid baru kita tunjukin, saya udah taklim. Jangan saya lagi taklim. Jadi kalau kayak update status lagi di mana? Taklim. Itu belum udah baik tapi belum sempurna.
Mau sempurna, pulang dari taklim, bantu orang di jalan. Pulang dari taklim kan bahasa paling sederhana itu memindahkan duri dari jalan kan. Itu paling sederhana, tapi terjemahnya tuh luas banget loh. Jangan nyari duri, Ustaz gak ada duri, adanya batu. Ya, batu itu bagian dari duri, jangan cari duri di Indonesia mah. Duri udah gak ada di jalan, soalnya udah aspal. Dulu jalan ada duri karena belum aspal, pasir. Jadi banyak duri-duri dari pohon-pohon di padang pasir yang nyasar ke jalan di bawah angin. Kalau sekarang kan enggak, batu atau minimal kayak genangan air kalau musim hujan. Hati-hati dengan genangan air, jangan sampai kita nyipratin orang. Siapa tahu orang lagi makan bakso, nggak ngelihat lagi pas masuk air. Ini siapa yang masukin saus? Asal lebih gurih gitu. Genangan air misalnya, jangan gitu. Ya intinya sih berusaha untuk semampu kita lah. Hal-hal receh dulu gak apa-apa deh. Namanya kita lagi belajar kan ya, jangan malu. Wah gak ada yang heroik nih, saya males nih. Jangan cari yang heroik dulu. Nyari yang receh-receh. Yang receh juga udah bikin happy. Kayak tadi cuma gini-gini doang. Wah gue baik ya. Lo lihat kan gue tadi berhentiin ini ke cewek gitu kan. Kayak merasa, oh lo baik banget sih. Kayak oh iya ya. Kegeeran. Padahal biasa aja sih yang kita lakuin, tapi minimal udah la tahkiranna minal ma'rufi syai'a kata Nabi. Janganlah kalian meremehkan kebaikan walaupun kecil. Walau antal ko akhaka biwajhin tolik, walaupun sekedar tersenyum ke wajah saudara, jangan dianggap remeh, tersenyum juga udah kebaikan yang luar biasa, senyum doang. Tapi jangan salah sasaran. Karena kalau senyumnya salah sasaran, jadi seburuk-buruk senyum kan ya. Senyum ada pahala, ada yang dosa. Senyumin istri orang, dosa kan ya. Senyumnya tapi sewajarnya, teh gitu. Teteh. Jangan berlebihan lah, biasa aja. Apalagi kalau suaminya tipe yang, ya emang suaminya harus pencemburuan ya. Suami kalau gak cemburuan, namanya apa? Dayus. Jangan salah huruf ya. Dayus, D ya. Siapa itu dayus? Kata Nabi, tidak akan masuk surga seorang dayus. Allah marah kepada dayus. Sahabat juga heran, ini istilah baru nih. Ya Rasulullah, dayus itu siapa? Kata Rasul, dayus itu suami yang ketika istrinya melakukan nusyuz, dia gak cemburu. Nusyuz itu apa? Banyak grade. Grade yang sederhana dalam nusyuz, istrinya misalnya chat lebih dari jam yang ditetapkan. Misalnya kayak agak menurut saya berlebihan lah. Seorang cewek chat sama cowok yang bukan muhrimnya, bukan karena darurat, jam 11 malam. Harusnya batasnya jam 10 malam. Ini SOP ya buat cewek-cewek. Jangan chat ke cowok yang bukan muhrim kita lebih dari jam 10 malam. Chat itu kan jaringan pribadi kan. Diterjemahin japri lah. Panjang amat. Chat itu kan japri. Jadi kita kayak ngobrol berdua, nggak darurat, kecuali darurat. Ada urusan penting, urusan kerjaan, urusan sosial, urusan apa lagi. Tapi bukan modus. Nanti jangan lupa ya sebelum tidur baca 100 ayat. Soalnya kata Nabi, pakai bawa Nabi lagi ya. Siapa yang sebelum tidur baca 100 ayat, maka dia dicatat sebagai orang yang tidak lalai, kan gitu kan. Karena siapa yang selalu dalam keadaan zikir berarti Allah ingat dia. Fadkuruni adkurkum, berarti siapa yang sebelum tidur baca 100 ayat, Allah ingat dia sepanjang dia tidur, sehingga dia tidur dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Ya, jangan lupa ya baca 100 ayat. Oh ya, surat apa? Bebas, yang kamu udah lancar aja. Atau kalau misalnya kamu ngantuk, aku aja bacain mewakili kamu. Apa gitu kan ya. Nah, ini namanya modus. Jangan di follow yang kayak gitu-gitu. Oke, jadi jangan lebih dari jam 10 kecuali darurat. Nah, suami yang gak cemburu istrinya chat terus cekikikan, terus emotikonnya guling-guling apa. Nah, ini enggak benar nih. Berarti dia udah mulai kena penyakit dayus, harus cemburu. Enggak ada apa-apa kok, bukan kita curiga sama istri kita atau sama cowok itu. Kita enggak suuzon sama mereka berdua, kita suuzon sama setannya. Mereka dua-duanya orang soleh, yang satunya ustadz lagi tuh. Ustadz, saya lagi sedih nih. Hati-hati, ustadz juga manusia. Saya dipanggil ustadz. Ustadz pernah tergoda? Hampir. Untung lah, astagfirullahaladzim. Wudu gitu. Tapi nyesel, kenapa nggak disambung 5 menit lagi?
Ustadz juga manusia. Jangan mengkultuskan Ustadz. Ustadz mah insya Allah gak apa-apa. Jangan. Kita gak curigain Ustadz, kita gak curigain ceweknya. Kita curigain setan yang ada di antara mereka. Dan setan itu yajri majrad dam. Mengalir di dalam aliran darah kita. Dia tahu banget kelemahan kita di apa. Ada yang kelemahannya emotikon, dia tahu. Akhirnya dibisikin, lo bilang ke orang yang ada di dalam, yang lo sembunyi di tubuh dia. Kan setan kayak saling hati-hatian gitu kan. Roger gitu apa. Setan kan saling kontak-kontakan kan, mereka live terus online. Lo di tubuh dia, gue di tubuh dia ya. Ya udah kita bagi tugas. Kelemahan dia apa? Emotikon. Emotikon yang mana? Yang guling-guling yang berdarah-darah air mata. Akhirnya aku lagi sedih nih habis dimarahin suami. Oh biasa itu ujian rumah tangga. Mulai curhat. Lama-lama kok Ustadz ini enak diajak curhat ya. Gak seperti suami saya mah orangnya cuek. Kalau Ustadz orangnya pengertian. Dia bisa menghibur saya, Masya Allah. Jadi nyaman, gak ada pikiran macam-macam. Nyaman doang nih, nyaman chat. Ada masalah lagi, chat lagi sama Ustadz. Dan Ustadznya juga kayak awalnya juga berbaik hati. Kasihan juga mau ngasih motivasi, biar kasih hadis, ngasih ayat. Tapi udah jam 10 Ustadz. Ini udah jam 10, udah gak boleh lagi urusan privasi. Kalau mau chat kan bisa besok. Pagi-pagi habis subuh, Ustadz mohon maaf. Kalau perlu bahasanya kaku, gak ada titik-titik, gak ada koma. Udah aja kaku, kalau perlu semuanya kapital. Saking kakunya gitu. Jangan ada yang dikasih bunga-bunga, titik-titik panjang, terus misalnya hurufnya didobel-dobelin gitu. Ustadz, bahaya. Ya. Ini jarang kan Ustadz buka kartu kan? Bahaya. Karena ada Ustadz yang jadi korban ada, tapi kita nggak boleh menjudge. Yang mana Ustadz? Itu ya Ustadz. Enggak, saya nggak mau menjudge ya. Tapi ada kasusnya ada aja. Ini dunia fitnah kan? Kita kan ngelihat Ustadz itu suci di atas mimbar. Di belakang mimbar, ya gitu deh. Ya manusia maksudnya, manusia sama kayak kita. Kelemahannya sama. Mudah-mudahan kita berbaik sangka dia lebih soleh. Tapi sesoleh-solehnya dia, bukankah di Bani Israel itu ada orang yang ahli ibadah 100 tahun? Ibadah terus, ujungnya apa? Zina, membunuh, syirik. Gara-gara apa? Gara-gara tadi tuh disebut dengan talbisul iblis. Makanya bahasanya wala tattabi'u khutuwat, bukan khittah, tapi khutuwat. Khutuwat itu jamak dari khittah. Langkah-langkah, bukan satu langkah. Setan itu gak nyuruh kita langsung bikin dosa. Itu satu langkah. Nyuruh kita pelan-pelan dulu. Kalau perlu berpahala dulu. Jadi dia ke kanan dulu. Baru nanti muter ujung-ujung tanpa kita sadari udah di kiri. Gitu caranya, bukan lo ke kiri. Enggak, kita gak mau. Zina lo, gak mau dong. Tapi kasihan dia bantuin. Ke kanan kan. Bantuin. Dia kayaknya lagi labil banget daripada dia bunuh diri. Ya udah deh gue temenin. Chat sampai jam 12 malam. Kanan, chatnya pelan-pelan. Ayat dulu keluarin. Hadis, lama-lama nasihat pribadi. Kok kata-katanya bagus? Ya kata-kata saya sendiri. Oh Ustadz ini bijak sekali. Mulai ke tengah, ujung-ujungnya ada di kiri. Itu terjadi. Berapa lama dari sini ke sini? Bisa seminggu, bisa sebulan, bisa setahun. Yang jelas usaha dari sini ke sini tuh seumur hidup kita dia usahain terus sama si setan teh. Dia gak akan berhenti. Kita udah ke sini, udah sampai di sini, sadar, balik lagi kan? Diusahain lagi. Dia gak akan berhenti sampai kiamat. Itu perjanjiannya dengan Allah. Akan aku sesatkan cucu-cucunya Adam sampai hari kiamat. Kalau dunia batas waktunya kiamat, kalau kita batas waktunya sakaratul maut. Jadi nggak ada batas waktu terus saja. Mau ustadznya udah kakek-kakek juga sama. Sebelum meninggal berarti masih ada kesempatan diginiin. Dia nggak akan nyuruh nyebrang ke sana. Khutuwat. Khutuwat itu langkah-langkah yang panjang, yang banyak. Mungkin 1000 langkah, mungkin 2000 langkah. Yang jelas goalsnya ke sini nih. Tapi langkahnya ke kanan dulu. Itu talbis namanya. Talbis itu tipuan. Ada Bani Israel. Gimana ceritanya? Masih boleh dikit cerita? Jadi ada 3 orang pemuda. Soleh-soleh semuanya. Mereka punya 1 adik perempuan. Berempat. Yang paling bungsunya cewek. Cantik. Masih jomblo. Single. Bukan jomblo. Single. Karena dia biasa aja gitu. Dengan kesinggelannya. Nah 3 cowok ini dapat tugas militer karena negara mereka itu ada wamil, wajib militer, ada peperangan, mereka diserang, akhirnya dia 3 cowok ini dipanggil untuk ikut berperang. Mereka khawatir gimana dengan adiknya yang perempuan, siapa yang akan jaga, ini cerita dari hadis, bukan fiksi.
bukan fiktif. Fiksi beda lagi. Bukan fiktif gitu. Cerita dari hadis. Nah, karena mereka nggak tahu gimana cara ke siapa harus menitip adik perempuannya, keluarganya di luar kota, nggak ada yang di situ, susah gitu. Pokoknya intinya nggak ada yang mereka percaya selain seorang ahli ibadah yang ada di negeri mereka. Cuman beliau ini nih yang paling soleh, paling amanah, paling baik. Bukan ustadz biasa lah, ustadz legend lah ya. Udah senior banget lah ya. Nah akhirnya mereka sepakat bertiga, kita titipin aja adik kita ke syekh itu. Datanglah ke syekh ini. Datang, kalau nggak salah namanya Barsisa, nama syekhnya, Syekh Barsisa. Kami dapat tugas militer, kami ingin menitipkan adik perempuan kami di rumah Anda. Karena tidak ada yang kami tenang menitipkan adik perempuan kami kecuali kepada Anda. Syekhnya nolak. Ya wajar dong, orang soleh takut fitnah kan. Astagfirullahaladzim, saya nggak bisa, saya nggak pernah menampung kebenaran. Syekh ini juga nggak pernah nikah, saking sibuknya dengan ibadah, saking solehnya gitu. Bukan yang nggak nikah berarti udah sibuk ibadah juga. Beliau kayak Imam Nawawi. Imam Nawawi itu nggak nikah sampai akhir hayat kan. Ketika ditanya kenapa Anda belum menikah? Oh astagfirullahaladzim, saya lupa menikah. Kenapa? Karena saya sudah menikahi ilmu. Saking cintanya beliau dengan ilmu, ilmu itu lebih daripada istri buat beliau. Sehingga tidurnya dengan buku, bangunnya dengan buku, jalannya dengan buku, buku aja kerjanya. Imam Nawawi, ilmunya luar biasa dahsyat. Tapi jangan ditiru ya, karena kita nggak gitu-gitu amat juga tentang ilmu. Ilmu enggak, nikah enggak kan? Ya pilih salah satu deh. Kalau enggak ilmu ya nikah gitu. Masalahnya kita ilmu gimana? Apakah udah selevel Imam Nawawi yang hadis dalam semalam hafal berapa ribu hadis. Terus setiap malam tuh nulis buku. Sholat 2 rakaat, satu paragraf. 2 rakaat, 1 paragraf. Jadi setiap paragraf itu 2 rakaat sholat. Wudhu dari isya ke subuh, 1 wudhu. Selama bertahun-tahun, 1 wudhu sholat subuh dengan isya. Maksudnya gak tidur semalaman. Karena terjaga wudhunya Imam Nawawi. Nah Syekh Barsisa nolak, gak mau. Please, karena kami nggak tahu harus menjagain harus nitip ke siapa daripada adik saya apa-apain orang. Karena udah dipaksain terus, ya udah deh. Kalau mau, saya minta satu hal, bikinkan untuk adik kalian satu ruangan, satu kamar yang nggak campur dengan rumah saya di belakang gitu. Akhirnya dibangunin sama mereka kamar sederhana untuk adiknya yang perempuan, taruh aja di belakang rumah si syekhnya. Syekhnya biasa beribadah di musola, jadi rumah musola kamar ceweknya. Jarak musola dengan kamar ceweknya terhalang oleh rumah syekh. Jadi agak berjarak gitu. Udah pergi mereka berjihad. Hari-hari pertama syekhnya gak pernah berkomunikasi satu patah kata pun dengan si cewek ini. Karena diamanahin nafkah kebutuhannya, akhirnya dititipkan uang. Syekh ini ke pasar beli roti, setiap pagi taruh roti di depan pintunya, balik lagi ke musola zikir, astagfirullah. Si perempuannya tahu jam udah ada roti di depan pintu dia buka, ambil roti, makan di dalam. Nggak pernah komunikasi. Sehari, seminggu, minggu kedua mulai datang setan. Yuwaswis fi sudurin pakai perasaan, bukan pakai logika. Perasaannya yang diusik. Kasihan juga tuh cewek kesepian. Masa nggak disapa sama sekali, ntar dianggap sombong loh. Ya sapa sederhana aja, nggak usah berlebihan, cuman sehat gitu doang. Oh ya udah, titipin roti. Assalamualaikum, sehat teh, sehat Ustadz, alhamdulillah. Oh ya, pergi aja. Gitu doang. Jadi kayak japri, sehat, udah. Nggak pakai emoticon. Jadi benar-benar kayak tiis aja gitu kan ya, dingin aja, nggak ada apa-apa gitu. Zikir astagfirullahaladzim. Besok datang lagi setan. Masa cuma nyapa doang, siapa tahu dia pengen sesuatu tapi gak berani ngomong karena kaku. Ya lebih lemes lagi lah, biar siapa tahu si cewek ini butuh apa nanti dia bisa ngomong karena gak malu. Oh ya juga sih, teh sehat ya, kalau butuh apa-apa kasih tahu saya ya. Oh iya Ustadz makasih. Nah ini kan nih, akhirnya datang setan yang satu lagi, lo tugasnya sama cewek, gue cowok. Setannya bagi tugas, tapi bukan karena kelainan, memang gitu tugasnya. Si setan yang ke ceweknya bilang, itu syekh itu baik banget ya, soleh banget. Kamu kalau ada apa-apa jangan sungkan, ngomong aja ke beliau orang soleh kok, orangnya senang membantu. Kan baik kan, gak ada yang negatif kan. Besok-besok, teh butuh apa? Ya Ustadz boleh nitip sesuatu pengen makan apa gitu. Ini ada uangnya, gak apa-apa udah dititipin sama kakak-kakaknya. Oh ya udah, maaf ya Ustadz merepotkan. Gak apa-apa, nah mulai ini. Pergi ke pasar, beliin roti, susu,
makasih Ustadz udah bagi 2 aja, masa saya makan sendiri gak habis. Setan bilang kan, gak akan habis tuh mubazir, benar gak sih? Mubazir kebanyakan tuh, udah bagi 2 aja, Ustadz bagi 2 aja, udah gak apa-apa makan aja. Kata si yang satu lagi setannya, jangan mau diterima, malu atuh sama cewek. Udah, akhirnya apa? Udah makan aja, ntar kalau gak habis baru saya habisin. Mulai kan, makan, Ustadz gak habis. Ya udah sini dihabisin, mulai kan agak-agak gimana gitu kan, bekas makan. Lama-lama datang lagi setan tuh, coba tanya, siapa tahu dia pengen belajar sekaligus daripada dia diam-diam aja, nyantri aja sekalian. Nyantrinya apa? Belajar agama, tanya butuh apa tentang masalah agama yang saya bisa bantu. Sedikit-sedikit adalah ilmu. Oh ya udah benar juga ya, dapat pahala lebih. Teh, nanti kalau butuh apa-apa, udah nggak sungkan sekaku yang pertama kan. Butuh apa-apa kasih tahu aja ke saya, insya Allah kalau ada pertanyaan saya bisa jawab. Kalau nggak ada nanti saya tanya ke yang lebih ahli. Oh ya Ustadz, kebenaran saya lagi nanya nih masalah ini gimana. Nah mulai, tapi masih di balik pintu. Kenapa? Jangan ketemu orangnya, fitnah dong kata setan. Jangan, nanti fitnah ikhtilat kata setan teh. Setan yang ngajarin ilmunya nih. Ikhtilat, jangan. Oh ya benar juga. Jadi teriak-teriak dari belakang pintu, depan pintu gitu. Oh kalau gini gimana Ustadz? Nah lama-lama datang lagi setan. Mungkin sebetulnya si teteh itu ada pertanyaan yang privasi. Nggak enak nanyanya sambil teriak-teriak. Kayak nanya masalah cara membersihkan haid atau apa kan nggak enak teriak. Ustadz cara ngebersihin haid gimana kan nggak enak kan ya? Ya udah kamu lebih dekat lagi duduk depan pintu jangan berdiri. Duduk aja depan pintu baru ngobrol. Ya udah teh kalau teteh butuh tanya apa-apa saya insya Allah siap jawab. Ini nggak perlu teriak-teriak. Oh ya Ustadz di balik pintu. Sama-sama duduk di pintu tapi masih kehalang, pintu tertutup. Datang lagi besoknya setan. Apa kata orang ngelihat kalian udah ngomong kayak gitu. Satu dalam satu di luar tapi duduk di pintu. Kan jadi fitnah. Ntar dikira semua orang ada apa-apa. Lebih baik masuk ke dalam biar nggak ada yang ngelihat. Tapi pintunya dibuka. Awas jangan ditutup. Ntar digoda setan. Lah ngomong setan. Nah ini nih setan nih. Talbis. Makanya ada buku tebal ya, judulnya Talbisul Iblis. Tipu daya, tipu muslihat iblis. Gitu dibawanya ke kanan dulu, baru ujung-ujungnya ke kiri tanpa disadari. Tapi buka pintu ya. Oh iya juga ya, nggak boleh tutup pintu, ntar jadi ikhtilat lagi. Ntar setan lagi. Padahal dari tadi juga setan. Udah teh boleh di dalam aja nggak enak dilihat orang. Oh ya Ustaz nggak apa-apa. Yang bagian ceweknya bilang nggak apa-apa dia orangnya amanah, nggak usah khawatir. Gitu kan? Udah aja duduk dekat pintu tapi udah di dalam ruangan. Ngobrol, udah ketemu orangnya, beda udah pasti. Pertama cewek ini gak pernah kenal dekat sama cowok, kedua syekh ini gak kenal dekat sama cewek. Ini adalah kali pertama mereka berinteraksi lawan jenis dan dekat sekarang. Gak ada siapa-siapa, mulai bercanda, jangan kaku-kaku amat dah tuh ngantuk taklim teh, kasih candaan dikit. Ya udah mulai canda, jadi akrab, jadi hai, malu dilihat orang, masa bercanda tapi kelihatan orang, udah tutup aja pintunya kan udah saling kenal, udah saling percaya. Tutup pintunya, ngobrol, nauzubillah, terus dekat sampai akhirnya curhat si cewek ini. Namanya manusia pasti semuanya punya masalah kan. Akhirnya dia berani curhat, Ustadz saya udah anggap Ustadz sebagai keluarga saya percaya. Boleh saya curhat masalah pribadi? Curhat, buka. Waktu itu masih syariat hijab, cadar, buka cadarnya. Langsung udah lihat wajahnya, udah kemana-mana, udah setan teh. Setan yang datang udah bukan lagi bab ini, setan kan gonta-ganti sesuai dengan kapasitasnya. Sekarang bab yang lain lagi, datang setan yang ahli di bidang yang lain. Udah terus aja sampai mereka akhirnya udah akrab, udah tahu semua cerita-ceritanya. Nangis, ceweknya nangis, senangis-nangisnya. Datang setan romantis. Kalau yang pertama gak ngerti romantis, taunya fikih. Kalau sekarang setan jangankan setan, manusia aja ada yang kayak gitu. Dulu Snok Hogranya yang di Aceh tuh, dia hafal ribuan hadis, hafal Quran 30 juz hanya untuk merusak masyarakat Aceh dengan berstatus ulama kan ya. Itu manusia loh, apalagi setan yang udah lebih legend lagi tuh. Akhirnya setan romantis datang. Kalau cewek lagi nangis kayak gitu jangan didiemin, kasih bahu. Nanti kalau dia tersinggung gimana? Gak akan tersinggung. Cewek kalau lagi kayak gitu dia gak akan tersinggung. Dia pasti positif. Jangan kasih bahu pas dia lagi ngomongin masalah agama. Kasih bahu pas dia lagi nangis, lagi emosional. Itu pasti dia akan terima. Oh gitu ya? Udah Neng. Nah mulai nih akrab, usap-usap. Jadi nauzubillah akhirnya mereka berzina. Udah di sini kan? Udah berzina.
Berzina sekali karena udah terlanjur dosa lah. Kagok Udah kagok kan, udah aja, biasa aja gitu. Udah dosa juga gitu. Jangan manggil Syekh lagi lah, manggil A aja. Jadi tadi kan manggilnya Syekh, lama-lama Ustadz, lama-lama AA. Manggil lah, udah akrab teh, udah zina, ada segala macam, nauzubillah. Ngomongnya juga gak enak. Udah gitu, maaf perempuannya hamil. Perempuannya hamil, Syekh ini takut ketahuan sama kakak-kakaknya. Karena adik perempuan mereka ternyata dihamili sama Syekh ini. Kalut, panik, datang setan kriminal. Bilang, lo udah bikin adiknya, lo gak akan dibiarin hidup. Setannya udah beda ngomongnya. Ngomongnya udah beda. Udah terlanjur, udah lo habisin aja deh. Gak usah banyak mikir, udah lo habisin aja lo sekarang. Udah. Gitu-gitu. Udah dihabisin, dibunuh ceweknya. Karena takut ketahuan. Ditakut-takutin sama setan. Pokoknya lo habis, lo malu, semua orang kampung akan mencela kamu dan segala macam. Pokoknya dibikin goyah banget nih Syekh ini. Akhirnya dibunuh, dikubur di belakang rumah. Tapi udah dibisikin sama setan alasannya, modusnya apa? Bilang aja sakit, meninggal, dikuburin. Nggak lama, belum juga, baru sehari, kadarullah datang nih kakak-kakaknya. Syekh, assalamualaikum, waalaikumsalam. Syekh, alhamdulillah kami semuanya selamat. Adik kami di mana? Syekh ini pura-pura sandiwara. Ada apa Syekh? Innalillah, yang sabar ya gitu. Allah mentakdirkan kalian gak ketemu lagi. Baru aja kemarin adik kalian sakit keras dan meninggal. Maafkan saya gak bisa jaga amanah kalian. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ya gak apa-apa Syekh, di mana kuburnya? Di belakang. Datang doa, pulang aja. Setan kan jahat banget ya. Setan tuh gak pernah berpihak sama kita. Dia itu pengadu domba. Malam setan ini datang ke dalam mimpi ketiga kakak beradik ini. Mimpinya sama. Setan yang sama, gimana gak sama redaksinya. Mimpinya sama. Datang, adik kalian itu gak meninggal sakit. Dibunuh setelah dinodai sama Syekh itu. Buktinya kalau kalian mau tahu, coba kalian gali kuburnya, lihat bekas pembunuhan itu. Kalau datang ke satu, ya anggap aja mimpi. Datang ke yang kedua, sama. Ketiga sama, bangun dari mimpi. Saya mimpi buruk tentang adik, saya juga sama. Apa mimpinya? Diceritain, kok sama ya mimpi kita? Mencurigakan sekali kan? Kok mimpi kita sama? Wah bahaya nih, kita bukan suudzon sama Syekh, tapi kita harus buktiin. Ayo, besoknya mereka diam-diam datang, digali kubur adiknya yang belum kering, yang masih basah tanahnya. Benar ada bekas pembunuhan dan dia dalam keadaan hamil. Syekh ini langsung dibawa ke pengadilan, dikeroyok sama massa, dibawa ke pengadilan, diputuskan hukuman mati. Di tiang hukuman mati, sebelum dia mati, datang setan yang terakhir. Setan yang paling banyak ilmunya, ulamanya setan. Ini nih setan paling pro nih, datang terakhir. Syekh, kata dia, Syekh tahu selama ini kenapa Syekh sampai di sini? Yang membuat Syekh sampai di sini tuh saya dan geng. Saya and the gang. Kita yang menggoda Syekh dari awal mau menerima cewek itu, kemudian ngasih roti, kemudian mau menyapa, kemudian mau fatwa, kemudian duduk di dalam rumah, kemudian menutup pintu sampai berzina, membunuh dan seterusnya, berbohong, itu semuanya kami. Dan sekarang kamu udah gak bisa ngelak. Hukuman sudah ditetapkan, masyarakat sudah benci sama kamu. Satu-satunya cara kamu selamat sekarang adalah cuman kami yang bisa nolong kamu. Karena kami yang mencelakai kamu. Gimana cara saya bisa selamat? Tunduklah ke saya. Sujud. Kalau kamu sujud ke saya, maka kamu akan kami selamatkan. Ini kesempatan kamu yang terakhir. Itu pedang untuk membancung dia itu udah siap. Orang kayak gitu kan labil banget. Akhirnya dia sujud, dia mengakui setan itu sebagai Tuhan. Dipancung, matilah Syekh ahli ibadah 100 tahun ini dalam keadaan pembunuh, pezina, pembohong, dan syirik. Kenapa bisa kayak gitu? La tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Dia gak akan langsung nyuruh satu langkah ke kiri. Dia nyuruh ke kanan 1 kilo. Jauh banget ke kanannya. Sampai gara-gara setan kita jadi ahli ibadah banget. Gara-gara setan nih saya jadi bisa tahajud. Kok bisa? Soalnya dulu saya gak pernah tahajud. Gara-gara ada modus sekarang jadi tahajud. Ya gitu deh. Jadi sekarang
awalnya sih modus, lama-lama istiqomah. Masya Allah setan teh. Jadi dari modus jadi istiqomah. Terus besok-besoknya tuh kan gak apa-apa. Udahlah gak usah terlalu idealis. Besok-besoknya ketemu na'udzubillah. Sampai berada di sisi yang kiri dan itu udah terjebak. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Bukan jangan ikuti langkah setan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Jadi yang kayak tadi misalnya dayus. Ini gara-gara ngomongin dayus nih. Suami harus cemburu. Karena cemburunya suami itulah penjaga istri. Kalau suami udah gak cemburu, istrinya berlebihan komunikasi dengan lawan jenis, sikap ke lawan jenis, berarti istrinya udah gak ada yang jagain. Bukankah tugas suami itu ku anfusakum wa ahlikum naro, tapi cemburunya juga cemburu yang baik, jangan mencela. Cemburunya menasehati, kan dia Al-Quran juga dikasih tahu kan ya, menasehati mereka, pindah tempat tidur, apalagi nasihati, pindah tempat tidur, pukul dengan pukulan yang tidak melukai dan tidak menyakiti. Kemudian kalau mau menceraikan pun dengan cara yang baik. Tapi na'udzubillah jangan sampai ke tahap itu gitu. Yang jelas cemburu harus punya, cuman jangan berlebihan. Nah yang akhwatnya, yang cewek-ceweknya kalau dicemburuin suami, bahagialah. Kenapa? Berarti suami kita sayang sama kita. Berarti suami kita itu masih perhatian sama kita. Selama ekspresi cemburunya belum berlebihan, cuman cemburu. Jangan gitu dong gitu. Gak ada apa-apa kok, emang gak ada apa-apa, tapi kan gak pantas. Nah ini nih yang kayak gini-gini nih, kayak komunikasi japri di grup pas ketemu orangnya atau apapun, ini harus terjaga. Ini nih tadi yang bab dayus ya, ini juga sesuatu yang behavior. Ini kita rubah pelan-pelan, mudah-mudahan nanti kita akan melihat Bandung dan Indonesia, anak mudanya yang menjadi wajah negeri ini sudah memiliki behavior seorang muslim yang mungkin yang pastinya terilhami, terinspirasi dari sosok orang yang paling ideal di antara manusia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Allahumma arinal haqqa wa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Satu lagi terakhir, maaf saya lupa. Dan ini penting banget. Jaga ulama kita. Salah satunya terutama buat cewek-cewek, jangan minta foto sama para ustadz atau ulama. Walaupun mereka orang baik, walaupun niat kita baik, kecuali ada mahramnya. Ada kalau ceweknya bawa suami di tengah, ustadz di pinggir, ceweknya di pinggir satu lagi. Kalau nggak bawa suami, ustadznya yang bawa istri. Ustadz bawa suami nggak mungkin kan? Ustadz bawa istri. Gitu. Maaf kalau saya diajak foto, nggak mau kalau nggak ada istri saya atau nggak ada suami si ceweknya. Bukan sombong, ustadz sombong banget sih. Bukan, saya pengen ini jadi kebiasaan kita. Bukan saya sok suci juga, ada saya nggak suci. Emang Ustaz udah pernah ternodai? Enggak gitu juga sih. Maksudnya manusia kan semuanya pendosa kan. Anas mahalul khata wan nisyan. Jadi bukan karena saya menganggap diri saya suci terus nggak mau dekat sama cewek, bukan. Ini biar jadi tren di semua ustadz-ustadz juga. Jangan jaga para ulama kita. Kan banyak sekarang ya, ustadz foto. Nanti kayak ustadz di tengah, cewek-cewek kanan kiri semuanya rame-rame, akrab pula. Pas awal berdiri sih nggak akrab, nggak dekat gitu. Tapi pas mau dijepret, apalagi pakai itu namanya tuh, yang ini, apa sih? Aduh astagfirullah. Apa? Bumerang, lama banget sih mikirnya. Yang gitu-gitulah. Terus si ustadznya gitu kan ya. Si ceweknya terus, ustadz nih. Wah jangan, bumerang, benar-benar bumerang. Ya, bumerang itu mencelakai diri sendiri kalau nggak jago. Jago aja bisa kena, apalagi nggak jago. Jadi jangan bumerang. Kalau bumerang, cewek-cewek aja deh. Jangan sama ustadz bumerang. Ustadz bumerang, akhirnya ustadznya gitu. Jangan, ustadznya jangan diajak bumerang. Udah aja foto KTP. Udah bu, udah, oh ya. Itu juga dengan ada mahramnya. Jadi saya nggak pernah mau foto sama cewek kalau nggak ada mahramnya, kecuali eksiden. Eksidennya apa? Tiba-tiba ada suka Ustaz. Astagfirullahaladzim.
Alhamdulillah. Bukan alhamdulillah, astagfirullah ya. Ya itu jangan. Sekarang jadi karena kayak banyak ustadz yang mulai jadi kayak public figure kan. Alhamdulillah sih satu sisi kita jadi ngefans sama ustadz. Tapi udah aja. Kalau mau ketemu ulama minta doanya, minta nasihat. Antara dua. Jangan minta selfie. Di antara tiga yang diminta, yang ketiga ini syubhat. Minta doa, minta nasihat, minta selfie. Jangan. Cowok doang. Ustadz selfie boleh tapi jangan mengganggu juga. Tapi kalau yang cewek udah dari jauh aja. Masya Allah orang soleh. Udah gitu aja. Jangan kemana-mana ya. Udah segitu doang. Jangan, Ustadz selfie dong, Ustadz mau sekali aja Ustadz. Jangan, kenapa? Jaga ulama kita. Dan juga nanti akan jadi sesuatu perilaku yang mudah-mudahan tertular ke yang lain-lain. Itu yang saya tadi lupa menyampaikan. Dan mudah-mudahan gak ada yang berlebihan dari apa yang saya sampaikan. Barakallahu fiikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.